Kang, terus tadi ya nggak apa-apa, biarin. Udah punah mereka ini. Si Ica, gua invite nih si Ica nih. Oh, bisa ya. Gua invite si Ica. Yuk sambil lihat layar ya. Halo Ica, salam. Ya, shalom. Gimana kabarmu Ica? Oh, nggak ada mukamu ya? Dah, kok nggak ada? Nggak. Masa sih? Iya. Masa nggak ada? Ini kayaknya emang gua tiap PK kayak gini ya, nggak tahu sinyalnya entah apa. Kok nggak ada ya mukanya ya? Coba gua ganti sinyal dulu. Hotspot. Teman-teman, tadi akan gelap emang. Sinyalnya pakai apa sih Kang? Kok nggak tahu, jelek terus. Halo, Halo, halo Herdi. ya, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Herdi? Baik-baik. Herdi masih Kristen? Ya, Kristen saya, Katolik. Oh, Katolik. Ya, Ntar gua ganti sinyal dulu ya. Udah nggak beres nih sinyal, nggak tahu entah apanya ini. Ya, gimana Bang Herdi? Mau diskusi? ya apa yang mau dibahas? Bisanya Bang Herdi apa? Ngebahas apa? Bisa nanggep bisa. Salah. Hah? Apa? Merokok lagi ya. Konten kenapa? kreator tapi merokok kan? Iya, emang kenapa? Aduh, janganlah kena ban nanti Anda, Pak. Nggak apa-apa, biarin. Bikin lagi akunnya kalau kena ban. Astaga, inilah ya. Bahas agama tapi merokok di live TikTok. Aduh, Kenapa emang? Kenapa? Keberatan? enggak apa-apa. Enggak ada urusan dengan saya, tapi kan setidaknya Anda kan Ya, berilah kalau contoh yang baik. kalau nggak ada urusan, kenapa komen? Ini kan live TikTok, Pak, ditonton semua orang. Kan nggak ada yang keberatan. Penonton gua juga nggak ada yang keberatan. Iya, ada yang keberatan, tapi Anda kena Ya udah, peringat kita nanti, bahas Pak. ini aja, kita bahas agama aja yuk. Pak, Kita diskusi aja. Yuk. dari cara Anda juga udah enggak jelas kayak gitu, gimana mau bahas? Aduh. Ya, kenapa Ada tuh? pendaya udah. Kenapa naik? Mau curhat? Naik itu mau curhat, mau merajuk? Salah. Anda tuh lucu, Pak. Kenapa lo itu? Naik-naik langsung curhat? Kenapa apanya? Coba lihat Anda tuh. Ya, emang Live kenapa? TikTok sambil pegang rokok kayak gitu. Masa Emang nanya kenapa? emang kenapa Anda kan konten kreator, masa enggak tahu? Adeh. Lu keberatan? Keberatan? Enggak, tapi Anda kan konten Kalau kreator, kalau masa nggak enggak tahu? kalau nggak keberatan, ngapain lu komen? Ngapain lu Komen komen lah, ini ngurusin TikTok. urusan orang? Komen lainnya kan live TikTok. Ya kenapa TikTok dengan kan live punya TikTok? Anda.
Iya, emang kenapa ini room gua kan? Sambil nge-live tapi Anda sambil ngerokok kan aneh. Kan konten kreator. Lu keberatan? Keberatan. Oh keberatan. Nggak Terus suka. ngapain naik? Kalau nggak suka ngapain naik? Tapi kan pas kebetulan saya naik, Anda pas ngidup rokok. Anda Ya. kan konten kreator. Coba Ya, konten kreator yang lain. Kenapa lu ngurusin hidup orang? Kenapa? Mending lu urusin hidup Tuhan lu tuh, yang nyangkut di kayu salib tuh. Mending urusin tuh nasib Tuhan lu tuh. Kau jangan kan ngurus Tuhan orang. Kau urus diri kau sendiri. Lu Nah, megang lu rokok kalau Tuhan lu diurus nggak mau, tapi lu ngurus orang lain gimana sih lu? Lu mau pansos doang ke sini? Hah? Enggak lah. Mau curhat doang ke sini? Lu kayak bocil lu. Aneh. Lu mending netek ke ibu lu. Mending lu netek ke ibu lu pulang netek ke ibu lu. Tuhan orang, tapi Anda sambil megang rokok kayak gitu kan aneh. Lu kenapa ngurusin hidup orang? Kenapa? Kenapa ngurusin? Mending lu urusin Tuhan lu yang nyangkut di kayu salib tuh. Lu mending urusin hidup Tuhan lu yang nyangkut di kayu salib tuh. Jangan kau urus Tuhan orang dulu. Nah, Kau urus kenapa diri lu kau ngurus sendiri. hidup gua? Kenapa lu ngurus hidup gua sedangkan Tuhan lu nggak mau diurus? Kenapa? Lu tuh konten kreator nggak jelas. Lucu lu tuh. Emang bener-bener ajaran lucu lu kalian itu. Mending urusin tuh Tuhan lu yang nyangkut tuh, yang nyangkut di kayu. Adabmu yang lucu, bukan ajaranmu, adabmu tuh lucu. Datang-datang curhat. Dasar umat hayalan. Dia yang minta naik ya. Dia yang ngemis-kemis minta naik. Dia yang curhat, naik-naik curhat. Gimana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parah ya. Waalaikumsalam. Mereka kayak gitu cara ininya. Bikin rusuh aja di Indonesia. Dia ngurusin hidup orang, tapi sekalinya dibalikin, diurusin kehidupannya nggak mau. Kacau kan, bocil itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang Emat. Malam nggak live? Malam live sampai subuh. Sampai subuh loh live semalam. Tumben Kang nggak dibuat kejang-kejang. Bocil kasihan, masih anak kemarin sore. Kasihan. Dari cara ngomongnya aja udah kayak gitu. Masih perlu bimbingan orang tua itu. Atau jangan-jangan masih nete orang tuanya. Kayaknya kena gangguan ini. Si Ica mana tadinya udah gua follow. Dia nggak follow back ke seorang asem. Gua unfollow lu. Akun yang lama, akun saya yang lama diblokir sama dia. Saya nggak tahu nih sinyal gangguan mulu ini ya. Kenapa ya? Kalau misalkan dipakai PK itu kadang hitam. Nggak paham saya. Apa terlalu murah gitu WP-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butar-butar main pet. Yes. Disconnect guys. Kok disconnect guys sih? Nggak bisa ini dipakai. Nggak bisa dipakai PK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh ini kenapa ya nggak bisa dipakai PK ya? Disconnect guys. Nah sekarang bisa ini.
Yuk sambil di tap-tap layar guys, tap-tap layar, posting ulang dan di-share ya. Jangan lupa nih laporannya juga. Neni, syukur Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jawab pada saat sentang sujud menghadap kiblat lalu tersujud kepada batu. Enggak. Tolong jawab juga pada saat lu jingkrak-jingkrak, lu menghadap ke langit enggak, ke Tuhan lu, ke surga. Kayak gini. Nah. Sambil jingkrak-jingkrak lu di gereja lu. Ya sampai jingkrak-jingkrak di gereja ngadapnya ke atas tuh mukanya. Kayak anjing lagi kehausan. Gitu kan ibadahnya Kristen kayak gitu kan, ngadapnya sambil jingkrak-jingkrak, joget-joget ngadap ke langit tuh. Kayak anjing lagi kehausan meler gitu. Meler kan lu, nah kita meler lu, sambil meler jingkrak-jingkrak kan Tuhan lu ada di surga katanya, sambil keluar artinya keluar ingus di sini sama lendir. Ciri-ciri agama Samawi itu adalah satu, punya kitab suci, original teksnya punya. Keduanya punya pelengkapnya, gitu kan. Kalau di Torah itu kan ada Tanakh. Nah, kalau di Islam ya original teksnya ada Al-Quran. Ya, kitabnya nggak bisa dirubah-rubah sama tangan-tangan setan atau iblis ya, kayak yang di Salemba. Terus dia punya pendampingnya, pelengkapnya yaitu hadis. Yahudi punya kiblat ke Bait El. Islam juga punya kiblat ya ke Mekah, sama kiblatnya ke Mekah. Sama tuh ajaran Samawi kan. Terus Tuhannya satu. Ya, ciri-ciri ajaran Samawi nih, Tuhannya satu. Sama Yahudi juga Tuhannya satu. Tidak pernah jadi manusia yang pernah nyangkut di kayu, digorok. Nggak pernah. Beda dengan Oten. Kalau Oten kitabnya bikinan manusia, bisa dirubah-rubah sama manusia. Kiblatnya itu ke surga gini nih. Kalau ibadah kan. Nah terus kurbannya itu apa? Kurbannya bukan sapi, lembu atau kambing, bukan. Tuhannya digorok. Ajaran dari mana itu? Pagan. Kalau Islam sama Yahudi udah jelas. Kurbannya sapi, lembu, kambing dan sebagainya. Disunat, sama disunat. Yahudi disunat, Islam disunat. Sama. Ini nih, yang ini nih, aduh. Yang sebelah ini nih. Nah itu tuh. Ajaran dari mana itu? Patung disembah-sembah, coba dicium-cium. Ajaran emang ajaran kurang ajar ya. Sumpah, ajaran gak jelas itu. Sumpah gua. Lihat dulu ajaran sendiri sebelum ke ajaran orang lain. Dilihat nih. Ini cium-cium jilat-jilat kayak gini, coba pas nonotnya lagi dijilat tuh. Lihat tuh. Pas nonotnya dijilat, gila. Ini ajaran apa ini? Ini jilat apa ini dia nih? Kok ajaran kayak gini ya dijilat-jilat ya? Ih, nauzubillah min dzalik. Emang kalau iblis itu ajarannya nggak jelas. Patung kok dijilat-jilat, gila. Pas nonotnya lagi yang dijilat. Ih, najis ya. Ajaran iblis kayak gitu ya. Sujud menghadap batu, nggak ada orang Islam sujud menghadap batu. Gua di Indonesia, Hajar Aswad ada di Mekah, nggak ngerasa gua sujud menghadap batu, nggak ngerasa.
Justru kalian sujud menghadap patung, ya. Masa patung disembah? Emang pagan kalian itu, pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau penampilan kau kayak gitu? Kau lagi stres apa kau? Hah? Nggak Ya, jelas kau nih. Hah? Lagi stres. Oh, lagi stres. Pengen Lanjut ngebully lah stres. kafir. Aku dengar biar hilang stres kau. Lanjut lo, aku standby lo. Kalau nggak ngebully kafir sehari aja stres gua. Kafir kan patut Tuhannya aja dibully, gimana? Mukanya itu penuh dengan dahak Yahudi. Mukanya penuh dengan dahak Romawi gitu kan, Yahudi. Diludahin Tuhannya loh. Apalagi ada aku ya. Tapi penampilan Islam kan, pakai songkok, apa kan? Padahal songkok itu ciri khas kaum muslimin di Indonesia, itu ciri khas. Mereka kan ajaran iblis. Kalau ajaran iblis kan pasti akan jadi bunglon, nyatut kemana-mana. Yahudi dicatut, ke Islam juga dicatut. Namanya ajaran iblis gimana sih? Iya, memang udah dibilang kok di kitab Wahyu itu dibilang kok ngaku-ngaku Yahudi gondrong itu kan zaman iblis, pengikut iblis. Wahyu yang bilang tuh, Wahyu itu siapa? Yohanes yang ngomong, siapa tuh? Saya lupa saya tuh. Petrus yang ngomong. Jadi pengikut iblis itu dia pura-pura ngaku-ngaku Yahudi gondrong, Yahudi rohani, padahal bukan gitu loh. Wahyu 3 nomor 9 itu pengikut iblis, sudah dibilang kok. Masa kadap Tuhan pakai baju Sekali- renang? Aku bilang Kristen, oh Kristen bongok. Aku bilang, coba kau bangga sekali kau bikin salib di kening kau tuh. Kan tanda salib kan ciri khas kalian tuh, tanda salib. Yang ada patung Yesusnya tuh. Kau tambah yang pakai koteka itu, kan bagus tuh. Kan ada tuh Yesus pakai koteka itu. Pakai itu kau mantap gitu loh. Bangga lah kau dengan ini, dengan apa? Dengan ciri khas Kristen kau, masa malu? Ya kan? Ayo. Ini lawan gue, Kristen ini lawan gue. Berdua. Udah panas tiba-tiba kan. Oh, nggak panas dong. Masa takut sama pecahin batu? Mana gua takut sama Masa takut sama kencing Tuhan Yesus? Zaman iblis. Masa takut sama kencing Gua si Yesus? bukti dalil. Gua Kencing nggak batu. takut sama kencing Ayo. si Yesus. Ya udah, Gua nggak lawan gue. takut. Ah, Ayo, lawan gue. ayo, lu Berdua, open cam. berdua. Ayo berdua, open cam Ayo, lu, open cam. open cam. Ayo open cam. Open cam. Lu aja gak Open kenal cam. Allah. Lu Jangan pengecut kayak Tuhan lu ya. Tuhan lu pengecut ya. Tuhan lu itu pengecut. Kadrun. Kafir. Inilah kafir. Tuhan lu itu pengecut ya. Takut Tuhan ya? lu pengecut. Tutup Takut kalau kan? takut. Open cam lu, Takut jangan ya. pengecut lu. Takut kan? Ini Takut. orang Kristen. Cuy. Naik langsung kejang-kejang anjing, dasar kafir. Kelakuan kafir kayak Tuhannya ya. Kejang-kejang terus kelakuannya. Kayak Roh Kudus. Nenek kerasukan roh kardus. Iya. Nenek kerasukan roh kardus. Makanya kalian tuh zaman iblis, pengikut iblis gitu. Menurut Wahyu 3 nomor 9, kalian Kristen itu pengikut iblis, jamaat iblis, ngaku-ngaku Yahudi. Sementara kalian bukan Yahudi gitu loh, kan? Makanya begitu naik langsung kejang-kejang, langsung kerasukan roh kardus. Kenapa? Babi di dalam kalian itu yang Nah ini ada nih, Gitu lah. babi naik babi nih, ada nih, babi naik babi. Ini ada babi naik babi. Padahal Yesus tuh yang kadrun. Yesus tuh kadrun. Dibawa keliling sama iblis. Tuhan gondrong idiot yang keluar dari selangkangan. Itu dibawa iblis. Keliling dunia. Itu yang kadrun. Gitu loh. Malah kalian ini kan pengikut prosetan ini. Martin Luther. Kan gitu pengikut Martin Luther. Aku tunjukkan ya. Apa kata Martin Luther tentang Tuhan kau tuh. Yahudi gondrong yang keluar dari selangkangan tuh. Tunjukkan ini. Kita pakai data dong. Jangan pakai data. Bahaya kita kalau pakai data ya. Ya namanya juga agama hayalan yang pengen punya Tuhan harus nyangkut di kayu. Punya Tuhan kok nyangkut di kayu. Iya, punya Tuhan kelaminnya laki-laki tapi tidak fungsi kelaminnya, cuman bisa mau kondo, modal doang gitu loh, maunya gratis. Ini tuh contoh-contoh ya, aku kasih bukti nih, mana dia lupa, aduh, hai, mana kalau sembunyi-sembunyi ini, ya? Jangan lari lah kau, tunggu aja kau di bawah itu, aku tunjukkan ini. Nah, Emang mereka itu tukang rusuh loh, Tuhannya aja di demo, di kick memang di mana-mana tukang rusuh mereka ini Kristen biadab ini gitu loh. Tuhannya aja di kick loh, di report dari dunia loh Tuhannya itu.
Minoritas licik menghasilkan kehendak. Memang pengikut iblis kan gitu. Minoritas licik menghasilkan kehendak. Kalau mayoritas menindas, jalim, biadab. Contoh di Papua ngaku-ngaku. Memang tanah nenek moyang kau Papua itu. Gitu loh. Ini dia. Nah, aku tunjukkan. Ini kan, kau kan pengikut Martin Luther itu. Kan? Martin Luther pengikut kau kan? Loh, kok enggak apa nih? Tidak, kok tergelap? Sisa Oh, 2% tinggal udah mau habis. Sisa 2%. Nah itu, nah, kau baca enggak tuh? Itu Martin Luther yang kau ikuti, bahwa Tuhan kau tuh Yesus itu mau kondo, berzina 3 kali sebelum dia mati terkutuk itu. Ini Martin Luther yang ngomong, yang kau ikuti itu, ya. Oke ya, Kristen dongok di bawah itu. Nah, kau pikirkan masa kamu ngikuti Martin Luther, pendiri agama Protestan itu, yang menjadi 60.000 sekte. Nah, kau sekte mana satu gitu loh? Yang pakai nama Evan, ya kau panik lawan. Nih Tuhan kau nih berzinah nih 3 kali. Nah, satu lagi nih pastor nih bilang nih. Tuhan berzina ya? Iya, ini satu lagi. Oh, emang Orang kurang ajar pastor tuh. di Kurang Cambridge ajar City, dibilang apa? Yesus apa? Lagi bete gayanya, namanya bilang dia important. Punya kontol nggak dipakai apa-apa gitu loh. Nah, hanya untuk kencing aja. Untuk apa tuh Tuhan kau? Ya. Dengar tuh. Kalau sekedar ngomong gitu, ayo. Ini bukti, ada buktinya. Wih, parah. Masa Yesus dibilang berzina Tuhan kau nih? Nah, kau cari bukunya Tabletop Martin Luther. Dia bilang Yesus ini berzina 3 kali. Dirilis ulang oleh Arnold Lund. Nah, ini Arnold Lund ini melilis dari Weimar, disitir ulang dari Tabletop Martin Luther. Nah, kau cari juga nanti di Rita Wahyu. Ayo, udah, lagi, Bang, itu loh. Bang Bancai udah. Ya, so. Kau matikan ya. Waalaikumsalam. Mereka nggak bakal nerima. Yang penting mau data apapun juga sama mereka nggak bakal terima. Yang penting Tuhannya udah nyangkut di kayu, udah. Keluar aku kena. Udah dibilang udah. Weh, Man, naik Man sini Man, naik dulu Man. Man, bentar Man. Itu gimana Man? Gua susah Man, nggak ada ininya Man. Gimana Man? Apa Kang? Susah gua ininya, harus lu nginep di rumah gua lah sehari mah. Libur nggak? Tunggu. Gini caranya. Ntar ya, aku naik pakai HP satu lagi ya, biar mudah aku jelasin ya. Jangan di sini lah ngejelasinnya. Kalau mau video call nanti. Oh yaudah. Bang Manca jangan naik lagi. Kalau mau naik pindah ganti perangkat. Lu baru bangun Man? Enggak, dari tadi aku lagi ngedit video. Canva udah habis ini aja. Ntar gua isi. Tadi aku lagi ngedit video gitu. Gua pakai Canva yang satunya, Canva baru. Oh iya. Ntar gua isi, tenang aja. Mantap. Ya, galeri. Halo Abang. Ya, kenapa? Halo Bang. Ini Bang. Aku pakai headset dulu ya, biar enak. Mau bertanya aja Bang. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen Bang. Oke. Protestan apa Katolik? Protestan. Oh, Tritunggal apa Wanes? Tritunggal, oke. Saya bukan ahli agama atau apa, tapi saya ingin bertanya tuh, apa yang ada dalam agama Islam yang bisa meyakinkan kebenaran atau kepercayaan saya ini? Saya kan masih anak muda Bang. Ya, apa yang maksudnya meyakinkan apa nih, Bang? Tentang apanya nih? Meyakinkan tentang apanya, Bang? Kalau untuk keselamatan, Islam itu artinya aslam, selamat. Aduh, sorry Bang, tadi ditelepon, ada di telepon. Cek. Iya Bang, Udah masuk. ada Bang suara saya? Udah. Iya Bang, coba meyakinkan saya seorang anak muda ini, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari agama Islam Bang? Bertanya saja saya Bang. Apa yang didapatkan dari ajaran Islam ini mengarahnya kemana ini? Ke keselamatan atau ke apa Bang? Yang jelas dulu. Ke apa saja Bang? Intinya bisa membuat saya bilang, oh Islam itu baik, Islam itu Oke, benar. baik. Ke keselamatan aja dulu Man, dijelasin aja Man. Oke, saya tahu. Kayaknya maksudnya gini. Apa alasan kita harus Islam, bener nggak Bang? Ya. Oke, alasan kita untuk Islam, yaitu yang harus kita tahu,
pencipta kita saat menciptakan kita, pasti dialah yang paling tahu segala konsekuensi yang tercipta kepada kita. Salah satunya akal, benar gak? Benar bang. Oke. Akal itu punya konsekuensi berpikir. Sama seperti kayak abang menciptakan robot, abang juga yang paling tahu apa yang akan terjadi pada robot tersebut. Misalnya, abang punya 2 tombol di robot itu. Tombol hijau buat menghidupkan, tombol merah buat mematikan. Ataupun buat meledakkan. Otomatis dengan abang tahu konsekuensi robot itu kalau dipencet tombol merah meledak, abang sendiri yang gak mau pencet tombol itu. Benar gak? Ya. Oke, sama juga Islam mengajarkan di balik semua agama yang datang daripada masa dahulu yang disebut dengan kitab suci menjabarkan Tuhan dengan seenaknya. Lalu Islam datang untuk menjelaskan bagaimana agar kalian tidak tersesat oleh pemikiran orang terdahulu yang dengan beraninya menyebutkan kitab suci yang mengkhianati akal kalian sendiri. Makanya turunlah Al-Quran, isinya adalah pola pikir manusia menemukan Tuhan. Karena ranah kebenaran bukan karena dari banyak yang meyakininya. Tapi ranah kebenaran itu tergantung bagaimana narasi dikeluarkan, otak mampu berpikir. Ketika otak mampu berpikir, disitulah letak daripada kebenaran. Misalnya, seluruh dunia meyakini pohon nangka itu adalah sayuran. Sedangkan kita tahu pohon nangka nggak bisa jadi sayur. Nah, yang benar seluruh dunia atau kita? Pasti dong kita. Karena apa? Kebenaran itu terletak daripada omongan yang ada di dalam unsur pencernaan akal hingga kemudian mengambillah satu kesimpulan. Dan isi daripada Al-Quran adalah kesimpulan pikir terhadap Tuhan. Sedangkan agama-agama lain menobatkan Tuhan dengan versi dirinya, dengan versi kemampuan mereka berpikir oleh orang terdahulu, kemudian kita percaya sekarang. Misalnya saya tanya kepada abang, kalau seandainya mama bapak abang beragama Buddha, apa agama abang sekarang? Buddha. Buddha. Kalau seandainya bapak mama abang dulu Hindu, apa agama abang sekarang? Hindu pasti. Hindu. Menunjukkan apa? Bahwa Tuhan memperingatkan kita. Jangan sampai engkau tertipu dalam mencariku karena hasil pikir daripada orang lain. Tapi berpikirlah sendiri untuk mencariku. Saya tanya kepada abang, benarkah setiap agama itu datang dari masa dahulu? Contoh, masa dahulu sekarang ada kitab Al-Quran, itu pun dari masa dahulu. Ada Bible, itu pun dari masa dahulu. Ada kitab Wedanya Hindu, itu pun dari masa dahulu. Menunjukkan apa? Bahwa setiap agama itu datang dari pemikiran orang terdahulu. Setuju nggak? Ya, setuju. Setuju. Sekarang kalau orang terdahulu boleh mencari Tuhan dan membuat satu kitab suci untuk kita imani di zaman sekarang, kenapa kita tidak boleh mencari Tuhan dan menyimpulkan Tuhan untuk bisa diimani oleh orang 2000 tahun yang akan datang? Benar nggak? Ya. Oke. Sekarang mari kita abaikan semua kitab yang ada datang dari masa dahulu. Bible, buang. Al-Quran, buang. Weda, buang. Kitab Buddha, buang. Semua kitab agama kita buang. Saya tanya kepada abang, Tuhan yang seperti apa yang harus kita sembah? Nggak usah pakai kitab-kitab apapun. Tuhan yang seperti apa? Tidak tahu sih bang, itu Tidak tergantung tahu. sih. Oke, tidak tahu. Mari kita diskusi untuk cari tahu. Bang, sepertinya saya menduga pokok bambu itu Tuhan. Apa menurut abang? Maksudnya bang? Kita menduga dulu kan, tadi kita nggak tahu nih. Nggak tahu kita akan bertuhan seperti apa Bang Daman. Oke. Kita menduga, ayo kita menduga bersama. Kayaknya Bang Galeri, coba kita sembah pokok bambu. Kayaknya dia Tuhan. Apa menurut abang? Ya kalau prinsipnya tidak pakai kitab suci kan, semuanya tidak pakai kan. Nah, Berarti orang itu tidak punya pengajaran tentang kepercayaan kan. iya. Berarti dari dia saja, dia mau anggap siapa saja, itu kan dia yang atur sendiri. Dia mau bikin tuan apa gitu kan bang. Aman ya? Aku nggak usah turun nih ya? Nggak usah. Oke. Gini Bang, kalau aku tanya, aku ajak abang, Bang Galeri, ayo kita sembah pohon. Abang mau nggak? Mau nggak?
kalau tidak ada kepercayaan. Iya, anggaplah nggak ada. Jadi ibaratnya gini bang, orang terdahulu mencari Tuhan, membuat kitab suci, kita imani. Sekarang kalau orang terdahulu boleh mencari Tuhan, kenapa kita tidak boleh? Akhirnya hari ini coba kita abaikan dulu. Mana tahu orang terdahulu lagi nipu kita tentang Tuhan. Kita sendiri yang cari Tuhan hari ini. Ayo kita cari Tuhan. Saya tanya, kalau Anda saya suruh nyembah pokok bambu, mau nggak? Kalau tidak ada seperti tadi abang bilang ya pasti Mau abang nyembah pokok bambu? mau kalau tidak tahu tentang semuanya itu bang, kayak bang abang bilang tadi. Kenapa Anda mau? Abang kan tadi pakai otak nih. Saya bilang, abang mau nyembah pokok bambu. Berarti kalau abang mau nyembah pokok bambu, abang akan memiliki Tuhan yang bisa ditebang. Abang mau nggak nyembah pokok bambu? Mau aja bang kalau menurut saya. Itu Kan berarti- tidak ada pengajaran begini bang. Kan abang bilang tidak ya apa, anggap saja kitab suci semua tidak ada. Berarti otomatis dari Kang masuk Kang. Nggak ngerti aku cara bilangnya. Pokok bambu aja bisa disembah. Udah capek kita. Ya kita pakai akal, pakai rasional bang. Masa bambu disembah, gitu kan? Berarti kita harus lebih ini lagi, lebih semangat lagi mencari Tuhan ya yang itu, benar yang gini. mana. Gini bang, berarti abang berbicara juga jangan gitu, jangan misalnya juga bang. Biar jangan Bukan lari. misalnya. Kan tadi bang bilang misalnya. Ini misal- lagi nyentil pikiran abang biar aktif. Cara biar aktif, kalau aku nih diajak, Daman, ya, ayo kita sembah kelinci. Nah, nggak mau gua. Nyembah Tuhan yang berbulu, yang mampu gua potong lehernya. Nggak mungkin Tuhan gua seperti itu. Ah, ini kalau saya nih. Ini Ketika bicara masalah akal sama rasional bang. Ah, Iya, saya mengerti pertanyaan abang. Tapi kan tadi abang bilang gini, misalkan kita tidak pakai, mau kitab apa saja tidak ada gitu kan? Otomatis ketika kita terbentuk dari waktu kita lahir, usia berjenjang, kita tidak tahu tentang ajaran itu sendiri, tentang siapa Tuhan, kita tidak akan tahu itu bang. Kan tidak ada kitab, kita belajar di mana? Kan Ya, bang belajar pakai misal, kan tadi bang pakai misalkan begitu. Otomatis kita menyembah apa aja bisa bang. Ya udah, atau kalau gini, kalau nggak gini, kita pakai kitab, karena ya, dasarnya, Akang aja. Kalau aku logika Kang. iya dasarnya kan kitab. Enggak, nanti masuk lagi man. Bang, izin bang. Kalau saya mau tanya bang, tanya dulu. Iya. Kalau abang bilang pakai logika, tapi kenapa kayak di hadis atau Al-Quran itu bang? Ini yang saya nonton juga dari live bang. Iya. Kayak ada ayat-ayat yang bilang, Iya. saya tidak tahu di mana sih, tapi pasti abang pernah dengar juga. Abang hasil pendengaran berarti ya, hasil Kenapa? mendengar Ya. dari orang lain. Hasil mendengar dan itu sudah dibuktikan, tapi saya lupa dan tidak tahu ayatnya di mana gitu. Karena itu harus pakai cari bang, toh. Iya, iya. Sedangkan HP saya satu. Ya. Jadi di situ tulis jika kalau untuk yang menutup aurat tuh bang, jika sehelai rambutmu kelihatan maka akan dibakar dalam api neraka 70 tahun. Oh yang itu man. Itu ada gak bang? Saya kan cuma dengar. Saya tidak hafal gitu. Ada. Terus ada lagi bang. Enggak, satu-satu dulu bang, biar Oh, dijawab satu dulu dulu, bang. Bang. Satu-satu Oh, jawab dulu, dulu, Bang. biar dijawab dulu ya. Biar Iya, dijawab Bang. dulu. Kan tadi bang bilang pakai logika. Iya, iya. Terus Jawab kalau dulu. ada yang tulis gitu dong. Ya Bang, udah, gimana? dijawab dulu ya bang, boleh? Kita jawab dulu. Itu bang, dalam metode hadis ada yang namanya itu istiqa. Apa itu istiqa? Untuk menakuti. Jadi ibaratnya rentanitas manusia tanpa ada hadiah dan tanpa ada ganjaran, itu nggak ada yang namanya prosesi ketakutan dan melaksanakan perintah. Sama seperti polisi mengatakan, jangan terobos lampu merah. Kalau hanya itu pemberitahuan polisi tanpa ganjaran, orang semuanya terobos lampu merah. Akan tetapi, ketika polisi bilang siapa yang kedapatan terobos lampu merah, akan ditilang. Itu yang membuat orang menuruti. Jadi, di dalam Islam, untuk membuat takwanya manusia, di balik manusia yang suka membantah, di balik perintah yang dibantah, di balik larangan yang dikerjakan, cara Allah sama seperti kita, yaitu memberikan satu ganjaran agar kita mau melaksanakan. Salah satunya dengan memberikan, kayak contoh deh, apabila nampak selai rambutnya dibakar 70 tahun.
Ya kalau nggak mau seperti itu, ya lakukan untuk menunjukkan apa? Membentuk ketakwaan, tersebut, Bang. Membentuk ketakwaan. Tapi itu hanya apa tadi abang bilang hanya ancaman gitu, takut-takutan gitu ya, bikin takut Yo, ya. benar? Bukan sebetulnya kan bang? Benar? Ya, mantap bang. Ya. Makanya kan Tapi, banyak yang Gini Bang, yang harus kita ketahui, dibahas di dalam Islam bahwa agama-agama terdahulu terbentuk karena manusia tidak mau menerima perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Hingga akhirnya mereka merubah ajaran Tuhan agar bisa mereka khianati, yaitu dengan menyamar jadi bagian agama tersebut. Contoh di dalam agama Abang, di mana Yesus tanpa sekalipun membatalkan hukum Taurat. Akan tetapi orang yang tidak mau melaksanakan perintah Yesus akan mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Maka di situ Abang harus membentuk pola pikir. Apa yang melandaskan manusia membatalkan apa yang diomongkan oleh Yesus sendiri? Bahkan janji Elohim dalam Yesaya 6:6-17 bahwa setiap pemakan babi dan yang makan tikus semuanya harus dibinasakan. Lalu orang yang tidak mau menerima perintah Tuhan di balik larangan yang sering mereka makan, di balik larangan yang sering mereka lakukan, karena mereka tidak mau, akhirnya mereka menyamar dari dalam untuk menghilangkan pemahaman ini dengan mengatakan, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Tidak batal, Oke. digenapi. Digenapi. Jangan Siap. ngawur Izin. membaca Saya mau kita. jawab, boleh? Izin, saya mau jawab tentang Taurat tadi, boleh? Jangan menambah-nambahi. Ini saya bacain ayatnya ya. Sebentar saya bacain ayatnya. Saya bacain aja. Galatia 2 Iya, pasal 21 jangan boleh gitu dibuka. lah. Jangan dipotong, diam dulu. Saya bacain dulu ayatnya ya. Galatia 2 pasal 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Ini kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat berarti sia-sia kematian Kristus. Jadi udah jelas, ya? gini, sebentar bang. Galatia berapa bang? Galatia 2 pasal 21. Galatia 2 pasal 21. Silakan dibaca, silakan dibuka. Ini saya tidak memelintir, ada ayatnya. Bunda Riri, syukron Bunda Riri. Coba dibaca Galatia 2 pasal 21, si Burian. Silakan. Boleh dibaca, silakan. Lanjut lagi, Daman. Oke. Sekarang coba buka Yesaya 6:6-17, di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, di mana dalam penjelasan Bapak Gereja? Yesaya di mana- berapa bang? Yesaya sabar bang. Yesaya Buka berapa bang? Yesaya 6:6-17. Ingat, aku dan Bapa adalah satu, di mana Yesus merupakan logosnya Tuhan, ideanya Tuhan. Maka ide dan perbuatan harus sama, tidak mungkin berbeda. Sama seperti kita memikirkan lapar, mau makan. Saat otak memikirkan makan, yang kita lakukan makan, bukan main bola. Nah, sekarang Yesaya 6:6-17 dikutuk oleh Elohim pemakan babi dan juga tikus. Akan tetapi ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus datang dan bahkan setelah Yesus mati, penyesat yang diwanti-wanti Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskanmu, melainkan yang keluar. Saat itu, Paulus juga Ya mengatakan, karena babi itu aja kau ungkit-ungkit, cuma karena makan babi itu aja. Enggak, masalah hukum Taurat ini, Bu. Taurat tuh Sabar, Bu. berapa? Sabar, Yesaya Bu. Kepercayaan Gini, bukan gini. babi aja. Tante, itu. sabar, Babi, Tante. kebabi Gini, aja. Bang, Yesaya gini, Ya, Tante 6:6-17. sabar. Sudah bang, sudah. Yesaya 6:6-17, Bu. Buka. Sabar, Tante, sabar. Kau Gini, nggak Bang. makan babi pun kau. Tante, sabar, Sabar, Bu. Tante. Yesaya Sabar, sabar, sabar. Ini Saya diskusi selesaikan dulu, santai. Bu. ini. Sabar. Ini diskusi santai ya. Oke bang. 6:17. Gini. Berarti menurut abang pemakan babi itu haram dan harus dibinasakan ya, tadi penjelasan abang itu kan? Iya, kita Oke, baca. sekarang ya sudah Bentar, saya ngerti. saya baca. Mereka Saya ngerti. yang mengudus, bentar Bang. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Maha Perjanjian- tahu. Ya bang, perjanjian lama kan bang, ya. Makan babi kan? Ya. Dengar dulu. Ya.
Kau nggak makan babi, kau puasa, kau ikuti, tapi kau tidak percaya Yesus, itu sama zong itu, tahu kau? Jikalau kau tidak percaya aku adalah dia, kau akan mati dengan dosamu. Nggak perlu apa yang kita makan ini. Sabar, di Bu, dunia. sabar. Bu, sabar, saya masih mau menyelesaikan dulu, Bu. Gantian. Itu iman. Ibu tenangkan, Ibu, sabar. roh kardusnya tenangkan dulu, Kau makan tenangkan babi, roh kemarin kardusnya. Bu, ya. Ini Tenang, nggak, Bu. nggak perlu itu. Bu, sabar, Bu. Bu, Banyak Bu, babi tenang, yang Bu, nggak tenang, Bu. makan. Ditenangin Jadi- dulu roh kudusnya, Bu. Bu, Tenangin dulu. Bu. Pakai otak Ibu, dipakai. tenangin Ibu, dulu si roh Durian, kudusnya, saya Bu. selesaikan dulu, Bang. Santai, Bu. Ibu, Santai, dengar, Bu. Ibu. Santai, Begini, santai ya. Ibu, Santai, saya Bu, Kristen, ya. tapi saya Santai, Bu. tidak apa, Ibu, begini. Jadi kesimpulannya, makan babi harus dibinasakan menurut itu perjanjian lama tadi. Sebelum Kalian aja Yesus kok ada. dilarang makan babi. Kenapa Di Islam, rupanya? Boleh dia larang makan babi gak, Bang? Iya. Larang. Karena gini Bang, Jadi yang gini, saya Bang, mau tunggu, saya kejar bukan selesaikan dulu, larangannya. Bang. Bentar, Saya Bang. selesaikan dulu. Jadi Yang Islam tidak saya- boleh makan babi, Bang. Iya, tidak boleh. Benar. Sebentar. Yang saya mau kejar bukan soal babinya. Nah itu tadi kok babi-babi kau bilang itu yang kau tanya terus. Masalah babi. Iya, Aku Bang. Tenangkan, Bu. Cepat. Udah, tenangkan Babinya roh nggak kardusnya, masalah. tenangkan dulu. Ibu, biar babinya Tenangkan dikandang. roh kardusnya, Ibu, sejukkan roh kardusnya. Ibu, biarin babinya di kandang. Kita ndak bahas masalah babi di Boleh sini. juga makan babi kalian kan? Iya, makan sebanyak-banyaknya, Ibu. Nggak apa-apa pakai sambal juga nggak apa-apa, Nah yang Ibu. penting kau hidup kan? Nggak jadi masalah sama babinya. Yang jadi masalah sama konsekuensi Tuhan, Ibu. Bu, ini lagi diskusi santai, lagi mengedukasi teman-teman semuanya. Mending Ibu di bawah dulu ya, Bu ya. Ditenangin dulu Ya. roh kudusnya. Minum Ya, Bang, air menurut- hangat, Bu, campur masako ya. Air hangat campur masako, minum dulu, Bu. Ya. Karena kan tadi Gini, saya bertanya. tunggu. Bukan soal babinya, Bang. Ingat Iya, ya, jangan dibahas babinya. Jangan bahas babinya. Karena yang saya tanya, aku dan Bapak adalah satu. Penjelasan gereja, Yesus adalah pribadi logos. Apa itu logos? Kecerdasan Bapak. Otak kita, kalau lagi berpikir mau makan, kerjaan kita makan, bukan main bola. Nah sekarang, ketika Bapak mengatakan, yang makan babi akan dibinasakan, akan tetapi pekerjaan yang terjadi di kedepan, bahwa yang bahwa yang di depan itu boleh makan babi. Bapak bilang jangan, Yesus bilang iya. Itu gimana, Bang? Katanya aku dan Bapak adalah satu. Bagaimana Ya, gini, ide Bang. dan kecerdasan Jadi yang pertama. akan tetapi Yang pertama, pekerjaan Bang. justru beda. Itu sebelum Yesus ada, Bang. Ketika Yesus ada, semua dosa-dosa kita sudah ditanggung sama Dia. Dia sudah menyelamatkan kita semua. Berarti Lewat Bapak dan Yesus dua. mengalahkan maut. Ya, berarti Bapak dan Yesus dua. Bapak mengutuk pemakan babi, Yesus tidak gitu. Berarti Bapak dan Yesus dua. Berarti Gimana, Yesus Bang? ini tokoh proklamator yang menentang keinginan Bapak gitu. Dia tidak menentang. Itu kata Bapak, yang makan babi serta binatang jijik akan dilenyapkan. Lalu Yesus Terus? datang, nggak apa-apa, makan aja babinya. Nah, Di itu mana gimana, ayatnya Bang? Yesus? Di mana ayatnya Yesus bilang makan Dengan babi? matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat dan segala ketentuannya. Di mana pemahaman Kristen bahwa yang datang kepada Paulus, bahwa yang diajarkan kepada Paulus yaitu menentang kematian Kristus untuk pembatalan hukum Taurat. Menyebutkan kematian Kristus untuk pembatalan hukum Taurat. Maka terambillah kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita ambil? Bapa adalah sosok yang memberikan larangan pemakanan babi. Yesus adalah tokoh proklamator penentang Bapa di balik larangan makan babi. Apakah Yesus di sini dan Bapa itu adalah dua oknum yang berbeda? Gini loh, Bang. Kalau kita Nah, sekarang dijawab dulu, Bang. Apakah Yesus dan Bapak itu dua sosok yang berbeda? Dijawab dulu itu, Bang. ya berbeda lah. Beda. Beda. Kenapa, Bang? Saya bilang begini, Bang. Kenapa saya bilang begitu? Yesus adalah Tuhan dalam arti Sang Mesias, Juru Selamat. Bapa adalah Tuhan dalam arti Sang Pencipta. Jadi berbeda kalau Yesus Tuhan itu tertulisnya di mana, Bang? Yesus Tuhan itu tertulisnya di mana? ada ayatnya, cuma saya tidak Ya, hafal, Bang. Tapi Bang, saya harus cari-cari kita dulu. balik ke Yohanes 1 ayat 1, puncak dari iman abang. Oke? Pada mulanya Firman, Firman bersama Bapa, Firman adalah Bapa. Berarti ayat ini salah ya? Salah ya? Yohanes berapa, Bang? Yohanes 1 1:1. ayat 1. Bapa adalah Firman tersebut. Firman adalah Bapa tersebut. Berarti Yohanes 1 salah ya? Karena abang Coba. mengatakan Yesus dan Bapa berbeda.
Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bunyinya, Bang. Nggak usah googling, itu bunyinya kayak gitu. Nggak usah googling, Bang, bunyinya kayak gitu. Kita nggak mungkin memelintir, kita nggak mungkin menambahkan atau mengurangi Bible, Bang. Oke, perlu data penguat. Kalau misalkan Yesus dan Bapa itu adalah dua, saya tambahin Yohanes 8 pasal 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, loh. Iya, Seorang dia, 2 orang. dia bersama-sama dengan Bapa. Enggak bersama-sama, Bang, beda, Bang. Di Yohanes 8 pasal 16 ini perkataan Yesus. Yohanes 8 pasal 16. Dan jikalau penghakimanku itu benar, maka penghakimanku itu benar. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku bersama Dia yang mengutus aku. Jadi aku dan Dia itu adalah berapa, Man? 2. 2. Kok 1? Mana ini? Kan bunyinya kayak gitu. Jikalau penghakimanku itu benar, karena aku bersama dengan Dia yang mengutus aku, Bang. Masa 1? Aku dan Dia berapa berarti, Bang? Kalau Yohanes 14, Bang? Yohanes 14 pasal? Man masuk ke situ dia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Enggak, yang tadi dulu, Bang. Firman itu Kalau menjadi memang, manusia. iya, Firman itu menjadi manusia. Iya. Kalau memang aku dan, Dan dia di Bapa antara adalah kita. satu. Iya, iya. Dan kita Coba melihat simak, Bang. kemuliaannya, Simak yaitu baik-baik. kemuliaan yang menjadi miliknya Simak sebagai baik-baik, Bang. anak tunggal Bapa, penuh kasih Iya, karunia Bang. dan kebenaran. Iya, siap, Bang. Kalau memang Bapa dan Yesus adalah satu, maka kehendak Bapa adalah kehendak Yesus. Bukan kehendak Bapa, tapi ditentang Yesus. Tapi saat kita melihat Yesaya 6:17, kehendak Bapa membinasakan pemakan babi serta yang memakan tikus. Agar tapi kehendak Yesus menentang kehendak Bapa. Nah, Bang, Bapa dan Yesus satu apa 2? 2. kita ini sudah hidup baru, Bang. Kita hidup dalam perjanjian baru. Makanya di Alkitab itu ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, sekarang dia nggak terima, Pak. Oke. Bang, simak perkataan Yesus dalam Matius 24 dari ayat 4 sampai 5. Coba dibuka biar saya jelaskan kepada Abang. Itu wanti-wanti daripada Yesus. Apa dikatakan Yesus? Jawab Yesus kepada mereka. Dia apa, Bang? Waspadalah supaya apa? Matius Di 4. ayatnya apa, Bang? Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Simak baik-baik. Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Oh, perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Oke, lanjut. saya baca. Ada wanti-wanti daripada Yesus kepada kita semua. Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu. Berarti Yesus bukan menceritai dirinya sebagai penyesat, bukan. Akan tetapi akan ada orang yang membawa namanya, menjual namanya untuk sebuah penyesatan. Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada satu oknum orang pun yang menyesatkan kamu, wahai muridku. Sebab banyak orang akan datang. Berarti akan banyak oknum yang datang dengan memakai namaku, menjual namanya, keseakan-akanan datang daripada Yesus dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang terjadi. Sebenarnya antara Yesus dan Elohim sama-sama kehendak Elohim, sama-sama kehendak Yesus. Ketika Elohim mengatakan pemakan daging babi beserta tikus itu akan dibinasakan. Lalu Yesus mengatakan di dalam Matius 5, 18, 19, 20, 21, 22. Apa yang dikatakan? Selama langit bumi ini ada, maka satu iota, satu titik pun daripada hukum Taurat tidak akan dibinasakan. Tapi si penyesat yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, seakan-akan perintah daripada Tuhan ini terlalu berat untuknya, lalu dia mengubah dengan mengatakan, woi, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Tapi Yesus memperingatkan, jangan ada yang menyesatkan engkau. Sebab
Orang-orang banyak akan datang memakai namaku, menjual namaku, seakan-akan perintah daripadaku membatalkan perintah Bapa. Itulah yang dilakukan penyesat tersebut. Pertanyaan saya, siapa penyesat yang diwanti-wanti Yesus? Silakan Bang. Oke. Kalau berarti itu yang akan datang. Ya, Setelah zamannya Yesus, benar. siapakah yang datang? Ajaran apakah yang datang menyesatkan Ya. banyak orang? Ya, Pasti itu. benar. Sekarang coba abang lihat. Saat Yesus ada, Yesus bersunat. Saat Yesus ada, Yesus tidak makan babi. Saat Yesus ada, bahkan dia bersujud kepada Tuhan. Tapi setelah Yesus tiada, apa yang diingatkan? Jangan ada yang menyesatkan engkau ya. Lalu si penyesat menyamar masuk di bagian pengikut Yesus, akan tapi mengotak-atik firman, mengikuti hawa nafsunya, agar semua yang dilarang bisa terbolehkan dengan mengatakan, dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Pertanyaan saya, siapa penyesat yang diwanti-wanti Yesus, Bang? Kalau menurut abang gimana, Bang? Kalau menurut saya, penyesat tersebut adalah orang yang setelah Yesus mengeluarkan firman-firman, menciptakan firman-firman demi menentang perkataan Yesus, juga perkataan Elohim. Dialah orangnya. Maka wajibnya abang identifikasi di dalam kitab abang siapa penyesat tersebut yang setelah Yesus mati, segala perintah dari Elohim, segala perintah daripada Yesus dia batalkan. Oke, saya tambahin. Siapakah orang itu? Saya sebutkan di sini ya. Di sini ada tertulis Matius 7 pasal 21 sampai 23. Ini yang tadi diwanti-wanti sama Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir, orang-orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah hai kau pembuat kejahatan. Nah, ini kata Yesus. Siapa yang menuhankan Yesus? Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat atas nama Yesus? Islam atau Kristen? Tapi Tuhan dalam arti apa, Bang? Siapa? Siapa ini? Islam atau Kristen? Yang menuhankan Yesus? Ya kalau menuhankan Yesus ya Kristen. Udah, itu penyesatan. Nah, berarti ketika Yesus mengatakan waspadalah, berarti kehati-hatian, Bang. Dan sifatnya ke depan, sama kayak orang ngomong ke abang, Bang, waspada nanti tanggal 25 Desember. Nggak ada yang namanya waspada, sifatnya ke belakang. Waspada, kemarin 17 Agustus, nggak ada. Karena waspada itu sifatnya ke depan. Berarti Yesus mengatakan bahwa setelah habis nubuatannya, akan ada penyesat yang menyamar menjadi membawa namanya, mengatakan semua datang daripadanya, akan tetapi mengeluarkan dalil-dalil seputar menentang dirinya. Mana pembuktian? Sekarang langsung buka abang di 1 Korintus 9:20. Terus begini, Bang. Kan contoh saya keluar dikit tapi masih tetap sama pembahasan kita ya, Bang. Terus kalau dalam Islam termasuk gak? Soalnya Islam. begini, Bang. Dalam kekristenan dikatakan jangan berzina. Bang, Tapi Islam itu termasuk gak kalau dalam bahasan Abang? Islam Dan dia mengajarkan. setelahnya juga. Oke, mau penjelasan dari Islam? Saya jelaskan. Ini keren. Islam mengajarkan kitab yang ada terdahulu itu sifatnya sudah mughayyar. Artinya apa? Yang benar-benar masih ada, akan tetapi mereka mengubah setiap kebenaran tersebut agar mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya Al-Quran menjelaskan, mereka tidak lain hanya mengikuti hawa nafsunya. Al-Quran menjelaskan, Zalikal Isa qaulun haq falladhi yamtarun. Itulah Nabi Isa anaknya Maria yang lahir tanpa bapa menyatakan kebenaran, falladhi yamtarun. Akan tetapi mereka meragu-ragukan kebenarannya. Disebutkan, Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
Aku adalah hamba Allah yang telah terberkati dan menjadikan aku sebagai nabi. Kisah para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Terbukti bahwa Yesus hamba. Akan tapi si penyesat yang tadinya tidak mau mendengarkan Yesus untuk menyesatkan seluruh umat manusia, dia angkat derajat manusia tersebut, dia bentuk layaknya berhala tanpa satupun perkataan Yesus sebagai Tuhan, akan tetapi mendoktrin, mencuci pola pikir manusia agar menyembahkan orang tersebut. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisolati wa zakati madumtu hayya. Di mana Yesus ada tugas-tugas yang harus dilakukan, yang tugas-tugas tersebut akan diperintahkan kepada kita semua. Akan tetapi si penyesat dalam 1 Korintus 9:20 dia katakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi seperti orang Yahudi supaya aku mampu memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, agar aku bisa mengalahkan ahli-ahli Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Di mana menunjukkan bahwa kata Yesus dalam Matius 5, 17, 18, 19, 20, langit dan bumi masih ada kan? Langit dan bumi masih ada kan? Iya. Maka satu iota, satu titik daripada hukum Taurat tidak akan pernah batal. Lalu si penyesat yang menyamar mengatakan firman daripada Yesus, mengatakan dalam Efesus 2:15, apa yang dia katakan? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saat kita menelisik, tanpa satupun Yesus dalam pengajarannya berbicara kepada Paulus, memberikan otoritas kepada Paulus, memberikan kelayakan kepada Paulus untuk mengatakan, wahai Paulus, nanti kabarkan kepada mereka, kalau aku mati maka batal hukum Taurat. Layaknya tidak ada satupun perkataan Yesus mewartakan kepada Paulus untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi Paulus dengan dalil 1 Korintus 9:20, aku akan menyamar sebagai pelaku hukum Taurat untuk memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dia bawa, ini perintah dari Yesus. Yesus katakan, penyesat akan membawa namaku untuk membatalkan segalanya. Itulah yang dilakukan Paulus. Bawa namanya, lalu perintah daripada Yesus dan Elohim dibatalkan. Pertanyaan saya, siapa penyesat tersebut, abang? Menurut saya tidak ada penyesat sih bang. Oke, tidak ada penyesat. Ketika Elohim mengatakan dalam Yesaya 6:17, setiap yang makan babi beserta tikus akan dibinasakan. Lalu kenapa beraninya seseorang yang bukan Yesus membatalkan perintah Elohim dalam Matius 2 dalam Efesus 2:15 dia katakan, dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Pertanyaan saya, kapan Yesus mengajarkan kematiannya akan membatalkan hukum Taurat? Silakan. Kapan dan di mana, sejak kapan Yesus mengajarkan orang tersebut yang menuliskan kitab Efesus 2:15 terhadap matinya akan membatalkan hukum Taurat? Sejak kapan? Ya harus baca-baca dulu nih bang. Oke. Berarti Pendek-pendek dan menjelaskan dosa panjang-panjang, bingung dia. Pendek-pendek aja, singkat padat gitu loh. Nggak, aku Ya, yakin mantap. Lanjut. dia sosok pemikir. iya bang, Dia makanya tahu. begini, jawaban abang saya mau tuh pernah saya baca, ada semua tapi saya harus baca lagi Ya. bang. Saya Ya. tidak menghafal. Yang penting abang harus tahu, sebelum Yesus pergi dan hilang di muka bumi ini, dia menitipkan amanat yang besar.
Jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Berarti bukan dia. Akan tetapi ada orang yang menjual namanya untuk melakukan penyesatan. Pertanyaan saya, pernah nggak mendengar bahwa Paulus yang dulunya adalah Saulus adalah orang yang menganiaya jemaat? Benar nggak? Nah, itu benar. Oke. Dan dia bertobat. Akan tetapi dia mengatakan dirinya bertaubat. Pertanyaan saya, kenapa setelah dia taubat, semua hukum Tuhan yang antara Yesus dan Elohim yang tidak pernah dibatalkan oleh Yesus, dia berani membatalkan? Bukankah ini penyesat yang diwanti-wanti Yesus? Silakan Bang. Karena logikanya gini Bang. Orang kalau nggak bisa menghancurkan satu ajaran dari luar, menganiaya, memerangi, mencubit, ya, lempar tai kucing dan semuanya, maka ada cara yang lain. Apa? Menyamar masuk ke dalam dan merubah segala hukum Tuhan agar Tuhan itu agar keinginan dan hawa nafsu mereka bisa tercapai. Pertanyaan saya, Paulus pernah benci terhadap jamaah hingga kemudian dia menganiaya jamaah. Akan tetapi ketika dia tidak bisa merusak ajaran Yesus dengan cara menjadi orang lain, dia coba masuk ke dalam lalu menjual setiap nama-nama Yesus untuk membatalkan setiap hukum yang sudah berlaku mulai semenjak Elohim sampai dengan masa Yesus. Maka saya bilang ke abang, telaah lagi siapa penyesat yang diwanti-wanti Yesus. Gitu bang. Oke, itu mungkin saya harus baca-baca lagi Bang, tapi saya mau bahas yang ini ya Bang, mungkin itu saya mau menjawab, tapi saya harus baca-baca, nanti kan mengganggu live kan Bang. Insya Allah abang baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sampai kebakaran, sampai kedatangan, sampai ke keplesetan, itu enggak ada. Melainkan otak abang yang akan menjawab, melihat segala dalil. Abang pisahkan dulu, Yesus, Elohim. Elohim bilang apa, Yesus bilang apa. Lalu cari siapa penyesat tersebut. Penyesat tersebut yang menjual nama Yesus, kata Yesus di dalam kitab Matius, bahwa nanti akan ada penyesat yang membawa namaku. Berarti dialah penyesatnya yang coba-coba membawa nama Yesus, tapi membatalkan perintah Elohim dan membatalkan apa yang diinginkan Yesus sendiri. Gitu bang. Nah gitu. Lanjutin Kang. Dia udah selesai. Selamat siang. Selamat siang abang. Ini semangat sekali nih Bang Daman menjelaskan ini. Bang Daman, saya boleh nanya tentang penyesatan nggak Bang di dalam Al-Quran Bang? Boleh abang. Iya Bang Daman, di dalam Maryam 8 yang Allah menyesatkan iblis kan ya? Allah memerintahkan setan untuk menyesatkan manusia. Setan yang diperintah itu setan Islam atau setan kafir? Udah kebaca pertanyaannya. Ya udah. Makanya didengerin dong, jangan dipotong-potong. Iya. Di dalam Maryam 8:3 Allah memerintahkan setan untuk menyesatkan manusia. Iya. Itu setan yang diperintah oleh Allah, itu setan Islam atau setan kafir Bang Daman? Setan yang tidak mau beriman kepada Allah. Setan yang tidak mau beriman kepada Allah. Tapi dia menerima perintah Allah Bang, dia utusan Allah. Apa menerima perintah Allah? Sujudlah kepada Nggak mau. Loh, dia utusan. Dia membangkang utusan dan ngomong. Makan babi. Enggak, tetap makan babi. Waalaikumsalam. Baca Maryamnya dulu Bang Daman, baca Maryamnya ya dulu. Udah. Takutnya salah pemahaman kita. Setiap yang datang dari Allah semuanya utusan. Kita utusan sebagai khalifah, itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Setiap yang datang dari Allah utusan. Iblis turun ke bumi. Iya, udah. Iblis turun ke bumi karena apa? Dia yang meminta. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, maka izinkan aku untuk turun ke bumi menyesatkan manusia. Untuk Ketinggian mengatakan manusia iblis, bisa disembahkan jadikan Tuhan. Ketinggian. Sekarang saya tanya. Gini. Sekarang ini kita saya bahas anak-anak iblis setan Bang Daman. Ketika dikatakan Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang serupa dengan Tuhan dan tidak ada setara dengan Tuhan. Iblis menyesatkan manusia karena ingin menyesatkan manusia, mengatakan Tuhan itu adalah anak Allah, adalah manusia. Saya tanya, mau disesatin iblis atau kembali ke jalan Allah? Coba jawabannya.
Bukan gitu pertanyaannya, gimana sih malah Nah, nanya itu lagi? menunjukkan bahwa segalanya bukan salah Daman, Allah. Bang Daman, Segalanya makanya karena jangan kepercayaanmu terhadap iblis, bukan Relax, kepercayaanmu Bang terhadap Daman. Allah. Tapi Relax, ketika relax. kepercayaanmu terhadap Tuhan, Relax, engkau Bang akan Daman. mengabaikan iblis. Bang Tapi Daman, kalau tenang, seandainya tenang. kepercayaanmu terhadap iblis, apa yang kau lakukan? Iblisnya yang kau dengar. Jadi Bang kesesatan Daman, itu tenang, terjadi bukan karena iblis, Bang tapi Daman, karena otakmu Bang Daman, yang tenang. ikut Lu kok jadi mengikuti kesurupan gitu? iblis. Relax, relax. Ah, Bang Daman, relax, tenang. Kita diskusinya santai, Bang Daman. Kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Di sini tadi Bang Daman, semua yang diutus Allah itu adalah utusan, yang dibawa Allah ke bumi itu utusan. Tadi Bang Daman bilang gitu, benar? Iya, sementara di ayat itu jelas bahwa dia diutus oleh Allah. Iblis yang diutus ini utusan atau bukan, Bang Daman? Utusan. Utusan. Tapi kok utusan bukan ada pada side-nya Allah? Utusan. Bagaimana Ya semua bisa? kita diutus sebagai khalifah. Dia harus tahu dulu bagaimana yang namanya terminologi epistemologi, tahu itu? Rasulun. Bang, kalau katakan- orang yang diutus dengar dulu, itu berarti dengar dulu. orang yang Dengar dulu, percaya ku ajarin. kepada yang Dengar. mengutus, Bang. Dengar dulu, saya ajarin. Silakan, ya. silakan. Kata-kata rasulun secara epistemologi dan terminologi beda. Kalau saya ngomong nih, aku adalah utusan untuk Indonesia. Saya mengatakan ana rasulun. Bukan berarti rasul utusan Tuhan. Akan tetapi gramatikal bahasa Arabnya menjelaskan kata rasul itu artinya utusan. Tapi kalau kita memasukkan kata-kata rasul kepada yang diperintahkan Allah untuk menerangkan siapa dirinya di balik penyesatan yang terjadi, itu rasul utusan Tuhan, bukan rasul secara bahasa. Sekarang iblis, apakah utusan daripada rasul yang disebutkan Allah? Bukan. Akan tetapi dia menjadi utusan secara bahasa. Sama seperti kita manusia, utusan untuk menjadi khalifah, bukan rasul. Oh, jadi ada yang secara bahasa, ada yang Iyalah. secara alegoris langsung gitu, Bang. Bukan alegoris. Oh, ini gobloknya gitu, nih. gitu. Salatun, Bang. Simak baik-baik. Solatun. Tenang dulu, makanya Makan Bang Daman, babi mana jelas. ngerti Jangan damir sampai bahasa kita Arab. relax. Dia enggak ngerti. Ya, dengar dulu. Ya, coba dia Jelaskan dulu. dulu Saya damir jelaskan. bahasa Arab itu jadi gitu. Bukan damir, Lanjut. bukan damir. Ada epistemologi dan terminologi. Sama saat dulu kita belajar ada ekosnomos. Ekosnomos itu secara bahasa, ekonomi secara penjelasan. Ada domos krotos, ada domos artinya apa, ada kratos artinya apa. Saat jadi demokrasi beda artinya. Sama juga dalam bahasa Arab solatun. Solatun itu artinya doa. Kalau saya bilang ana solatun ilal Yesus, apakah saya sholat kepada Yesus? Bukan, saya berdoa kepada Yesus. Ana sholatun ilal ilahil Hindu. Aku berdoa kepada Tuhan Hindu. Di mana arti sholatun itu doa. Tapi sholatun dalam memaknai Islam, dalam pemahaman Islam setelah diterminologikan, ya diepistemologikan, sholatun itu adalah pekerjaan yang dimulai daripada takbiratul ihram sampai dengan salam. Berarti ada penjelasan secara bahasa, ada penjelasan secara istilah. Maka menunjukkan rasul secara bahasa utusan. Kucing kita suruh nangkap tikus pun itu rasul secara bahasa. Tapi rasul dalam pengertian terminologi adalah utusan Tuhan yang menyampaikan firman-Nya. Sampai di sini paham? Bang Daman Almantiki, pertanyaan saya sederhana banget tadi loh. Setan yang diutus itu setan yang Islam atau setan yang kafir? Apa? Saya nggak mau ngebahas Setan sholat-sholat, yang ngebahas tentang enggan. Allah, iblis. Enggak, setannya. Setan yang enggan kepada Allah, yang enggan menuruti perintah Allah. Tapi Berarti kan, dia Bang, setan nggak menuruti perintah Allah ini kafir atau Islam? ya setan kafir lah. Yaitu setan Setan yang nanti kafir. jiwa-jiwa raga kalian akan dikembalikan ke sini. Itu gini, orang-orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, setan ini, Bang. Kenapa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti harus diserahkan iblis agar bisa selamat. Ya, setan ini, Bang. Berarti iblis ini, Bang. menjelaskan iblis itu. Al-Quran itu perlu bantuan ayat Alkitab untuk membenarkan ya Bang Daman? Benar, karena Berarti di ayat Al-Quran Alkitab tidak bisa segala menjelaskan kebenaran sendiri. Al-Quran, karena setiap penjelasan Al-Quran semuanya ada di Alkitab.
Iya, Ketika berarti Bang dikatakan Dalman abang nanya mengimani nih, Alkitab juga berarti. mengimani banget karena Puji dikatakan Tuhan, luar wih biasa. ya, Luar saya biasa. imani banget Alkitab ini ketika Al-Quran ngomong ada iblis yang akan menyesatkan manusia. Berarti Alkitab Bible kami jawab, benar ya, diam Bang dulu, Daman? diam dulu, diam dulu. Oh silakan, benar, silakan. benar, benar. Benar. Kami mengimani Al-Quran mengatakan adanya iblis yang akan menyesatkan. Lalu saat saya lihat Bible, ternyata terjadi. 1 Korintus 5:5 mengatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti Bang Daman nggak sepakat kalau Bible agar dipalsukan, rohnya Bang Daman. diselamatkan pada hari Tuhan. Menunjukkan Bang Daman, apa? Bahwa sepakat ini nggak iblis Bible yang kamu dipalsukan, maksud. Bang Daman? Iya, ini iblis yang kamu maksud. Ini Iya, iblis yang kamu maksud. Itu kan Bang Daman kan Ya. menggunakan Alkitab untuk membenarkan ayat Al-Quran. Bukan. Apa yang dikatakan di dalam sekarang Al-Quran? pertanyaan saya, Apa yang berarti dikatakan di dalam Alkitab Al-Quran kami benar semuanya tidak terjadi. dipalsukan ya Bang Daman? Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu Tar dulu, terjadi. tar dulu, Orang Bang Daman. itu harus kita serahkan dalam Ya. nama Tuhan Yesus kepada iblis. Berarti siapa lebih tinggi antara Yesus dengan iblis? Iblis. Karena yang berhasil menyesatkan Ya. kita cuma Ya, saya terima. iblis. Ya, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Sebagai juru selamat. Ya. Karena ayat tersebut berlanjutkan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Siapa yang selamatkan? Iblis. Puji Tuhan, Cek, puji cek, Tuhan. cek, Berarti cek. Alkitab benar tidak dipalsukan Bang Daman ya? Sudah dipalsukan. Buktinya Loh, kok sudah segala dipalsukan? dalil-dalil iblis. Nggak gini, ketika dikatakan bahwa Alkitab itu dipalsukan karena apa? Sudah tersemat segala dalil-dalil iblis. Apa dalil-dalil iblis? Anak manusia yang datang sebagai Tuhan, yang datang sebagai manusia disebut Tuhan. Anak manusia yang saya tidak jadi pernah bingung nih. membatalkan hukum Taurat nanti dibatalkan. Anak Daman. manusia mengatakan bahwa setiap dosa ditanggung masing-masing dibatalkan dengan matinya dia di tiang salib menembus dosa Dan daripada ngomongnya upaya sekali-sekali iblis loh, padahal menyesatkan manusia. Tenang, Daman. Berarti gimana? Saya agak bingung nih. Kamu percaya Alkitab itu benar? Kamu percaya yang tertulis di dalamnya sebagai pembelaan kamu atas ayat Al-Quran yang saya tanyakan? Kok tiba-tiba kamu bilang itu dipalsukan? Jadi apa yang kamu Dipalsukan percayai, oleh Daman? Kitab dipalsukan kau yang bilang oleh ayat kau palsu, penyesat. kitab kau yang bilang palsu. Ah, Ya, silakan. jadi Nah. apa yang kau maksud dengan kau Nih, percaya? nih. Tenang, Dek. Nah, Saya nggak itu. berbicara dengan Adek, tenang. Saya ngejar perkataan Ku Bang beri Daman contoh kau sama nih, Deki. bongol. Ku beri contoh kau, kitab kau yang bilang kitabnya Tenang. palsu, Dek, tenang, ayatnya tenang. palsu. Ini yang bilang dia sendiri. Ya, nih, ya. nih. Bukan kami Loh, bilang dia palsu, kitab kau yang bilang dia menjelaskan palsu. ke saya merasa kalau Daman nggak sanggup ya menjelaskan ke saya. Ya? Tenang. Bang Baca ini diam dulu Bang Baca, biar Iya. Daman dulu. Biar Daman. Kamu ngomong berarti kamu ngerasa Daman nggak sanggup menjawab pertanyaan saya itu. Kamu Udah, nggak merasa usah lebih framing, pintar dari nggak usah. Daman ya, Lord. Nggak usah framing. Ya kan dia motong si Daman tadi, Bang. Udah. Nah, Menjelaskan. gini, kan bilang tadi kau bilang udah dipalsukan ya, kau percaya Iya, dipalsukan iya. ya. Tar dulu, Aku Bang. nyambungnya. Kamu Jadi yang menjelaskan ke mengatakan saya. palsu itu biblos kau sendiri yang mengatakan palsu, Iya. bukan aku mengatakan apa gitu loh. Kamu kan merasa mau menjelaskan kepada saya, Enggak, aku enggak memotong menjelaskan. Daman. Aku enggak menjelaskan, aku mau kasih bukti Berarti kamu bahwa merasa kita Daman tidak nggak mengatakan mampu ini palsu. menjelaskan Biar dulu, Oke, biar lanjut. dulu. Kalau ngelawan iblis harus santai. Kalau ngelawan Lord, iblis. kamu merasa Daman nggak mampu menjelaskan ini. Ilmu Daman belum nyampe menjelaskan ini apa gimana, Lord? Iya, udah lanjut. Nggak usah nangis, nggak usah merajut. Iya. Oke, lanjut ya. Nggak usah kayak Tuhan lu suka merajut. Yang mengatakan Bible ini telah diubah-ubah Yesus sendiri. Apa Ya, Yesus tapi kok bilang? kau Akan imani? ada penyesat yang nanti penyesat tersebut akan membawa namaku dan mengatakan akulah Kristus. Pertanyaan aku, Ya. siapa penyesat tersebut? Tapi kau imani, kenapa? Saya masih ngejar itu. Jangan kenapa-kenapa Aku dulu. mengimani segala sesuatu sebelum ada penyesat tersebut yang merusak segala firman Tuhan, yang membuat Tuhan seakan ambigu. Dia memerintahkan lalu dibatalkan sendiri. Bukankah Tuhan itu maha tahu? Maksudnya gimana, Daman? Tadi kau bilang mengimani Injil, ayatnya kau buka. Tapi ketika saya tanya itu tidak dipalsukan, kau bilang dipalsukan. Apanya yang kau imani, Daman? Ya, kita putuskan dulu siapa penyesat yang diwanti-wanti Yesus itu. Loh, kok diputuskan? Dia nggak ada ilmu nih, Kang. Makanya jangan bawa nggak mau menjawab satu Alkitab. pun. Tahu, gua dia nggak ada ilmu, cuma ini namanya doang, buang napas. framing doang. Ya, Itu ini kan namanya buang napas. menunjukkan kalau Al-Quran tidak sempurna, Daman. Lu bisa diskusi dengan sehat nggak dengan data nggak?
Bisa ditanya balik nggak? Loh, Maryam 83 itu data yang saya bawa dari awal. Bisa ditanya balik nggak? Bisa ditanya balik nggak? Ya kalian nggak menjawab pertanyaan saya dari tadi. Udah dijawab dari tadi. Bisa ditanya balik nggak? Apa jawabannya? Saya tanya. Pertanyaan awal aja. Loh, berarti lu dari tadi si Daman ngomong panjang lebar nggak nyimak ya? Nggak didengar nyimak, berarti. dianya nyambung ke sholat, nyambung ke Allah. Nggak nyambung. berarti otak lu nggak Iblis. sampai. Berarti otak lu nggak Setan sampai. pertanyaan saya, Makanya setan. sekolah itu sampai kelas, jangan sampai pagar beli bakwan balik lagi. Dek, Sampai kelas pertanyaan dong. saya itu Dek, tenang, Dek, tenang, denger tenang, Dek. tenang. Tenang deh, santai deh, santai. Pertanyaan saya itu Santai, santai. setan, bukan Oke, iblis, ya. bukan sholat. Ya udah. Sekarang gua tanya balik. Siapa yang menyesatkan Yudas? Siapa yang menyesatkan Yudas? Kesadarannya, Bang. Gak ada ilmu berarti. Asal jawab ya kalau Kristen itu ya. Asal jawab. Kalau Kristen itu Itu asal Daman jawab dia. paling paham dengan Ih, jawaban dongo. saya itu Daman. Iya dongo, Daman beneran paling dongo. paham dengan Bentar. jawaban saya. Mangap. Cuy. Habis, mampus kau. Nih Roh Kardus lupa nulis ayat. Nampak tuh? Lagi saya, Bang, ya. Nih, Roh Kardus jujur, ayat palsu. Oke lanjut, depanku udah mau Nah, Jumat nih. Makasih ya, nah. Kang Daman. Jadi itu yang Lanjut. harus kita ketahui. Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, jadi orang Ini, Bang. Arab itu kalau berbicara utusan, ini orang Arab ya, nggak percaya kalian pergi ke Arab. Contoh Akang jadi wali kota Jeddah di Arab. Udah, orang Arab itu ngomong apa? Ana rasulun min Jeddah. Aku utusan dari kota Jeddah. Pakai kata rasul. Nah, setan menjadi rasul ataupun setan menjadi kata-kata utusan dalam bahasa Arab menggunakan kata rasul, bukan secara istilah. Istilah kata rasul itu adalah penyampai firman Tuhan. Namun secara bahasa arti rasulun adalah yang diutus. Gitu. Oke, Bang. Sekarang gini, Bang. Itu kan ada temanya hanya Islam yang selamat. Ya. Itu gimana tuh? Coba penjelasan tentang temanya dulu, Bang. Sebelum kita mulai. Oke, saya jelasin temanya. Kita coba buka, Bang. Ini Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an ya. Iya. Apa kata Allah? Dalam Al-Ahzab 35, apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina furujahum wal hafidat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Apa yang diajarkan? Jangan engkau manusia ke-trigger pemahaman orang-orang penyembah berhala, di mana mereka membutuhkan teramat sangat terhadap keselamatan. Padahal setelah kita mengkaji, arti keselamatan itu adalah selamat daripada bahaya. Apakah kamu akan mengatakan Tuhanmu Sang Maha Mara membawa bahaya? Sama kayak contoh, Bang, kalau saya bilang, saya selamat dari orang yang sayang kepada saya, itu nggak mungkin. Karena Tuhan selalunya yang kita kenal Maha Kasih, Maha Sayang. Tidak mungkin kita meminta selamat dari Tuhan, karena Tuhan tidak memberi mara bahaya dan bencana. Di dalam Islam mengajarkan lahum maghfirah, milik bagi mereka itu ampunan. Jadi di dalam Islam bukan konsep keselamatan. Di dalam Islam mengajarkan konsep maghfirah, ampunan daripada Tuhan. Tapi hebatnya, Bang, di situ ada kata-kata lahum maghfirah, milik bagi kalian ampunanku. Di situ Allah menjelaskan bedanya pengampun dengan maha pengampun. Coba saya tanya kepada abang, apa beda pengampun dengan maha pengampun? Apa yang abang tahu? Apa yang abang tahu? Nggak tahu, biar saya jelaskan. Ya, pokoknya saya paham tapi tidak bisa jelaskan Oke. cara berbicaranya. Bedanya, Bang, kalau pengampun itu sifat manusia. Apa itu sifat manusia? Kalau saya ini kepada Bang Galeri, Bang Galeri, aku kemarin jitak anak Anda sampai masuk ke rumah sakit. Maafkan saya. Ampunan ada di abang atau di saya? Pastinya di abang. Itu pengampun. Tapi Allah bilang, ampunanku milik kalian.
Artinya, setiap kesalahan kita minta maaf. Allah tidak lagi mempertimbangkan antara mengampuni dan tidak, tapi pasti diampuni. Karena apa? Ampunan Allah milik daripada kita semua. Itu kata Allah. Untuk menunjukkan apa? Di dalam Islam tidak ada keselamatan. Karena bagi Islam, Tuhan itu bukan marah bawa bahaya dan musibah dan bencana. Karena kata-kata selamat pantas dinobatkan kepada sesuatu yang memberi bahaya. Contoh, selamat dari banjir, selamat daripada tsunami, selamat daripada gempa. Apakah Tuhan ini sangat kejam hingga kita butuh sekali selamat, sehingga kita mengatakan, oke, akhirnya aku selamat dari Tuhan? Ini pemikiran yang dirusak oleh kaum-kaum yang tidak mau menyembah Allah dengan menobatkan Tuhan sang maha kejam, sehingga setiap makhluk butuh keselamatan daripada Tuhan yang kejam, hingga kemudian makhluk mencari-cari juru selamatnya. Padahal ini adalah penyesatan pola pikir. Karena arti kata selamat tidak mungkin kita mengatakan, "Ye, aku masuk surga." Kenapa? Aku selamat dari Tuhan. Menunjukkan apa? Tuhan ini maha kejam kalau kita butuh selamat. Tapi Islam menjawab, lahum maghfirah. Bentar, dikit lagi. Lahum maghfirah. Apa itu lahum maghfirah? Bahwa ampunanku itu milik kalian. Arti milik kalian, contoh bang, kalau ampunan milik abang, saya ngomong, bang, ampuni saya ya. Kemarin saya jitak anak abang sampai masuk rumah sakit. Ampunan itu milik abang. Menunjukkan apa? Boleh mengampuni ataupun tidak. Tapi Allah bilang, ampunan itu milik kalian. Artinya, setiap apapun kesalahan kita, saat kita meminta maaf, jangan takut Allah tidak mengampuni. Allah bilang pasti terampuni karena ampunan itu milik kalian. Itulah kenapa judulnya hanya Islam yang selamat. Coba. Berarti apa kata ini Allah? Saya omong Allah ya bang, bukan Allah ya. Apa kata Allah? Sama kan bang? Sama aja kan? Ya beda, tapi kita samain aja dulu. Nah, terus gimana? Apa kata Allah? Berarti apa kata Allah itu mutlak hasilnya? Mutlak? Ya. Terus pertanyaan saya, kenapa Muhammad juga merubah apa yang dikatakan oleh Allah? Yang mana? Contoh. Tapi saya tidak hafal ayatnya. Saya pernah mendengar. Yang mana? Gini. Yang mana? Contoh. Jangan bersaksi dusta. Tapi diperbolehkan. Dalam tiga hal. Ya, dusta dalam 3 hal. Ya. Udah jawab aja. Awalnya kan, ya, bang. Awalnya kan bilang jangan bersaksi dusta. Tapi selanjutnya dibolehkan. Boleh, tapi dalam 3 hal. Nah, terus jangan memakan babi atau yang haram, tapi diperbolehkan makan babi ya, bisa dijelaskan. Sekarang bisa dijelaskan. Sabar, ya. bang. Bisa dijelaskan. Masih ada, bang. Satu-satu dong, satu-satu biar enak. Kasih aja. Oh, nih, sama aja bang, ini sama aja tentang merubah nih. Ya, pertama kan tadi apa saya bilang, sudah poin kedua kan bang, ada lagi apa namanya tadi, saya sudah lupa nih gara-gara dipotong bang. Bang jelaskan dulu. Oke. Gini bang, Al-Quran diturunkan dengan metode pokok pembahasan. Penjabaran daripada luasnya makna Al-Quran itu ada pada lisan utusannya. Makanya kami Muslim, kebenaran Al-Quran bukan dari Roh Kudus, tapi kebenaran Al-Quran itu daripada kita menelisik orang yang berpendapat terhadap Al-Quran, dari mana jalur belajarnya, jalur pengambilannya sampai ke mulut Rasulullah. Sekarang kita melihat pertanyaan abang. Abang bilang masalah berdusta dalam 3 hal. Bang, apa itu kan awalnya dilarang kan bang? Iya. Tapi diperbolehkan. Simpel aja bang. Iya. Oke, jangan kalian berdusta. Itu kalimat umum tanpa ada kata kecuali. Maksudnya gini, kalau saya bilang semua wanita baik tanpa ada kata kecuali ini, apa yang akan kita pikirkan? Ya, wanita yang nyolong baik, wanita yang selingkuh baik, wanita yang seperti ini baik, semua baik. Tapi ketika dikatakan kecuali, ya, kecuali yang selingkuh, kecuali yang nyolong, kecuali yang mencuri, menunjukkan apa? Sistem pola pikir manusia wajib punya batasan di balik segala sesuatu yang umum agar dapat menyudut dan mengkerucut ke arah pembahasan yang sebenarnya. Allah bilang jangan ada dusta. Nabi bilang boleh berdusta dalam 3 hal. Tinjauan, apa tinjauannya? Dusta yang gimana ini? Berarti dusta boleh yang kan bang? Berarti jawabannya simpel, boleh atau tidak bang? Diam dulu, sabar. Dusta yang seperti apa ini? Kan gitu. Sekarang saya tanya kepada abang. Oke. Ibu Anda sedang dikejar-kejar sama begal yang mau dibunuh sama begal tersebut.
Dia tanya kepada abang dan ibu Anda sedang sembunyi di kamar mandi. Bang, di mana ibu Anda? Ataupun gini, di mana wanita yang kami kejar, kami ingin potong lehernya. Apa jawabannya, Bang? Kalau saya orang yang beriman, saya bilang itu dia sembunyi di situ, potong saja. Bagus. Saya tidak Udah. mau berbohong. Bagus. Tapi kenapa di situ bilang boleh berdusta, Bang? Bagus. Itulah Itu kan Islam kalau saya beriman mengajarkan. kepada itu yang pertama Itulah tadi. Islam mengajarkan kita sistem pikir. Ya, arti sistem pikir. Berarti umum. menentang Allah tidak itu, Bang, kalau Tidak dibolehkan. menentang, karena itu sistem umum. Tuhan ngomongnya umum. Tidak boleh berdusta dalam kondisi apapun, kata Tuhan. Tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan keumuman. Jangan sampai emakmu mau dibunuh, mau ditucuk kepalanya, engkau masih jujur. Itu emakmu, harus kau pelihara nyawanya. Itu bapakmu yang sedang dikejar-kejar, mau ditembak kepalanya. Islam mengajarkan jangan bodoh dalam segala hal. Jadi dibalik tadi jangan bohong dalam segala hal, Islam juga mengajarkan jangan bodoh dalam segala hal. Seperti yang abang lakukan. Ibu abang mau ditucuk kepalanya, mau ditembak hampir mati. Abang kasih tahu, itu ada di dapur. Itu bodoh namanya. Jadi Islam mengajarkan jangan berbohong dalam segala hal. Yang bohong itu dapat menzolimi orang lain. Apa? Misalnya memberatkan timbangan. Apa? Membohongi harga makanan dan segalanya. Islam mengajarkan dua hal. Jangan bodoh dalam segala hal, jangan dusta dalam segala hal. Tapi dibebasin kata-kata bodoh tadi dengan menjelaskan, dalam hal kamu pelihara nyawa orang, ini gak apa-apa berbohong. Kenapa gak apa-apa berbohong? Biar selamat anak orang. Makanya Islam dididik agar tidak bodoh dalam segala hal. Seperti yang abang lakukan ketika ditanya, "Woi bang, ibumu di mana?" "Mau ku tembak pakai sniper, mau ku obrak-abrik itu tubuhnya, aku mutilasi." "Oh ada bang di dapur, masuk bang, ngopi nggak?" "Oh, udah aku buatan kopi." Analoginya gini man, bang Galeri, istri lu di mana? Gua mau perkosa istri lu. Ditunjukkan nggak? Kan abang beriman nih, orang beriman nih abang. Kalau saya orang beriman, saya tunjukkan. Wah bagus. Karena saya beriman kepada pencipta. Itu kalau saya. Sekarang gini bang, abang tahu nggak 3 hal itu yang diperbolehkan apa bang? Coba apa aja itu, 1 apa, 2 apa, 3 apa bang? Ini percuma abang. Soalnya kan 3 hal itu apa bang? Supaya semua orang yang nonton tahu. Kan Karena dilarang 3 dalam hal. berdusta, tapi ada 3 Karena hal. kalau aku bahas hadis itu, nanti kau nggak ngerti arti tauriah lagi. Karena 3 hal itu punya syarat terakhir. Apa? Tauriah. Kau nggak ngerti tauriah. Ini rugi ku jelasin. Oh berarti gini bang, berarti gini, waktu Yudas menunjukkan Yesus di mana karena Yudas beriman, Yudas menunjukkan gitu ya persembunyian Yesus. Bukan begitu bang. Loh, begitu bang. Karena Yudas beriman, jadi Yudas menunjukkan persembunyian Yesus itu ada di mana. Sabar dulu bang, kita jangan lari ke Yudas dulu. Saya mau tanya aja. Saya tidak minta penjelasan bang, saya hanya mau tanya 3 hal itu apa? 1 apa, 2 apa, 3 apa? Tidak perlu penjelasan bang, supaya kalau bang bilang saya tidak ngerti, hanya omong itu aja bang. 1-nya apa, 2-nya apa, 3-nya apa bang. Buka aja di Google bang. Karena syaratnya tauriah. Panjang kalau aku jelasin. Itu ada tauriahnya. Kau nggak ngerti tauriah, capek. Dipersimpel aja man, dipersimpel aja kalau ada yang bertikai. Enggak, bukan soal bertikai. Ada syarat sistem narasi tauriah namanya. Baru hal itu berlaku. Kalau nggak ada tauriah nggak boleh. Secara mutlak nggak boleh. Wajib tauriah dulu baru boleh. Nah, tauriah itu panjang kalau aku jelasin. Oh, oke, gak apa-apa bang. Jadi, ada bang, ada teman aku bertanya nih bang, Gini, bentar. Ini kepada yang muslim ya, saya ngomong kepada orang muslim. Gini guys, yang namanya wajib ada maujub, yang namanya sunat ada masnun. Itu gimana? Contoh gini, saya tanya kepada Akang, Kang, wajib nggak sholat maghrib? Wajib? Nggak. Sholat maghrib nggak wajib. Sekarang yang wajib, sekarang masih belum ada sholat yang wajib. Nanti bentar lagi baru wajib zuhur. Karena maghrib masih jauh, paham. Nah, udah. Jadi segala syarat dan pemberlakuan hukum ketika bisa masuk ke ranah hukum. Kayak contoh kita bilang tadi, apakah wajib sholat maghrib? Enggak, karena belum masuk waktu maghrib. Jadi syaratnya wajib nanti ketika maghribnya masuk. Sama juga seperti bohong dalam 3 hal. Syarat daripada bohong 3 hal, tauriah. Tanpa tauriah 3 hal ini enggak boleh. Nah, apa tauriah? Panjang. Nanti aja masuk ke pengajian saya jelasin ya, tauriah itu apa. Satu lagi bang, yang tadi tuh makan babi kan diharam
diharamkan, najis, yang makan berarti begini-begini. Ya, kalau Jadi, keadaan darurat, dibolehkan. kalau keadaan darurat boleh Kak. Pasti itu pertanyaannya kan? Ya, ya. Iya bang, kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Gini ya, gini bang. Ada yang namanya ta'arud. Atau enggak ta'arud? Kalau beradu dua hal yang harus dilakukan. Contoh, pelihara nyawa atau makan babi. Dua-duanya haram. Bunuh diri haram, makan babi haram. Nah, di antara dua haram ini, mana yang lebih didahulukan? Pelihara nyawa. Karena masih punya keampunan dan pertobatan setelahnya. Kalau langsung kepada langsung mati, bisa jadi kamu masih belum meminta ampun di balik dosamu yang sebelumnya. Ya, Makanya berarti, di antara dua yang haram, diambilkan haram yang paling besar. Sehingga dihilangkan haram yang paling besar, dipakaikan haram yang paling kecil. Paham maksudnya? Kan ini beradu dua. Bunuh diri ya. tidak boleh. Ya bang, haram. sudah, jangan Makan tanya babi lebar. tidak haram. Mengerti. Ya. Jadi kesimpulannya, bisa, semuanya itu bisa. Kecuali, ada kecualinya. Ya, intinya itu Ini kan bang. syarat dan ketentuan yang berlaku, Bang. Iya bang. Jadi itulah ada peraturan-peraturan bisa dilakukan. Ada apa hukum-hukumnya itu bisa dilanggar kalau kecuali ada kecualinya. Itu jawabannya. Ada Oke. syarat, bukan berarti Iya. wah nanti abang Iya. ke restoran makan babi, nggak bisa. Belum masuk ke dalam syarat. Kalau udah masuk ke dalam syarat baru bisa. Ya. Nanti kecuali kayak dia kelaparan, aduh saya belum makan nih seminggu, aduh ini sudah krisis tidak ada jual apa-apa dan cuma ada daging babi, itu baru boleh bang, ya. Baru boleh daripada mati. Kalau di Indonesia mungkin nggak Bang? Nggak ada apa-apa di pasar, di warung cuma ada babi di Indonesia, mungkin nggak? Itu di luar bang, di luar ada pertanyaan, kan kita jawab itu tadi. Nggak mungkin nggak? Kira-kira mungkin nggak di Indonesia seperti itu? Kita tidak bisa menebak untuk kedepannya bang. Mungkin nggak di Indonesia seperti itu untuk sekarang ini? Kalau untuk sekarang tidak mungkin. Ya udah. Gini bang, boleh nggak? Aku uji abang kejujuran terhadap dalil Bible. Boleh nggak? Kejujuran. Tapi gini bang. Tapi abang harus jujur nggak? Sekarang giliran aku. Ya. Tadi abang terus. Begini Sekarang bang, saya giliran akan aku. jujur. Saya Ya, akan ini jujur, jujur ya. tapi saya Ini, Bang. mau tanya abang ini dulu. Bentar. Ini sekarang giliran aku. Udah. Ini Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Berarti setiap musuh adalah orang yang harus dikasihani, benar gak? Benar, itu kata Yesus. Dan Oke. Yesus mengajarkan tentang kasih. Oke. Sekarang Ada contohnya juga bang. Mau saya jelaskan contohnya juga. Dan Yesus menjelaskan, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Pertanyaan saya, siapa musuh Kristen yang sebenarnya? Itu ayat berapa itu bang? Matius 10:36, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Menunjukkan apa? Musuh dikasihi, orang rumah dimusuhi. Berarti musuh sebenarnya Kristen adalah Itu dalam arti orang rumah tuh bang. Dalam arti orang rumah, bukan orang yang ada dalam rumah. Tapi musuh itu bisa saja orang terdekat kita, orang yang kita kenal, orang yang hari-hari dengan kita bisa. ini yang namanya. Begitu bang. Ini namanya nggak jujur bang. Tadi gini kata Yesus, kasihanilah musuhmu. Oke? Setiap musuh wajib dikasihi. Selesai ya, setiap musuh wajib dikasihi. Yesus ngomong, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Berarti isi rumah adalah musuh yang sebenarnya. Tapi musuh yang memusuhi kita adalah yang harus kita kasihi sebenarnya. Itu gimana bang? Jadi sebenarnya musuh Kristen itu siapa? Katanya orang beriman. Katanya orang beriman. Kristen tidak punya musuh, kita hanya diajarkan untuk mengasihi. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Matius 10:36. Setiap musuh dikasihi, setiap orang rumah dimusuhi. Jadi musuh sebenarnya Kristen apa bang? Sabar bang. Nah, buka, baca segede-gedenya. Bang baca dulu judulnya apa di situ bang? Boleh, kita baca dari pertama. Itu lebih parah bang. Saran aku nggak usah ke sebelumnya, itu lebih parah. Tapi Ya, kalau judulnya mau, apa? boleh. Judulnya apa itu? Oke, Matius 10:36 ya. Mau yang lebih parah ternyata dia. Oke. Dia nggak tahu di sebelumnya itu lebih parah, dia nggak tahu tuh. Matius 10:36 ya. Di belakangnya lebih parah, Bang. Judulnya juga ada judulnya ya, Bang? Iya, di belakangnya lebih parah, Bang. Mana dia?
Matius 10:36. Ntar aku buka dulu ya. Aduh, dibilang jangan ke situ, bandel bang. Nanti mabuk orang. Bentar, nggak bisa dibuka kok ini. Bentar bang ya, aku cari dulu. Iya, iya, Matius Bang. 10:36. Soalnya kan itu menceritakan Yesus berkata kepada itu di siapa? Di murid-muridnya atau di siapa? Ya, bentar ya bang ya. Pegangan ya bang ya. Iya, Ngeri iya, ini soalnya ya bang ya. Ngeri soalnya ya. Soalnya kan perkataan itu mengacu pada kenyataan bahwa nanti Yesus akan mengalami penolakan Enggak, ayat sebelumnya itu lebih parah. dan permusuhan dari anggota keluarganya sendiri. Walaupun Itu korelasinya ini bang, itu ayat itu korelasinya ke Lukas 14:26. Saya bukain dulu ya sebelum Daman lagi nyari. Masih nyari man? Iya, iya. Oke, gua bukain dulu ya bang. Nih baca bang. Baca bang. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh, gimana bang? Nah, bang, itu gini bang, dalam Ini yang di dalam rumah loh bang. Ini yang harus musuhnya di dalam rumah yang tadi Daman bawain ayatnya. iya, saya tahu bang. Bang harus tahu itu cerita tentang apa. Di situ pasti ada judulnya bang. Ini judulnya membenci orang tua kalau pengen jadi murid Yesus. Tidak, bang. Kok tidak? Ada judulnya bang. Kalau dalam Ini kitab. salah berarti ayat ini. Tidak salah. Ya udah kalau ingin jadi murid Yesus harus membenci orang tua, saudaranya, kakaknya dan adiknya. Tuh. Itu Tapi bang yang salah. ya, tapi yang harus dikasihi adalah musuhnya. Misalnya ada orang yang membuli bapak kita, yang nyolong HP bapak kita, yang nyolong motor bapak kita. Yang nyolong harus dikasihi karena musuh. Bapak kita harus dimusuhi. Gini, Bang. Nah, gimana tuh bang? Itu bang, begini bang, saya tanggapi ya bang ya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih. Itu kenapa begitu? Sehingga Kristen itu harus mengasihi sesama, terutama musuh-musuhnya. Kita nih bang, walaupun kita dibenci, kita dibuat gimana, kita tidak akan mau membalas. Kalau orang Kristen ya, kalau yang taat ya bang, kita tahu Yesus sudah mengajarkan itu kepada kita. Makanya contohnya, saya berikan contoh ya bang. Abang lihat gak akhir-akhir tahun ini berapa banyak kasus di luar sana yang mengatasnamakan Allahu Akbar, menghancurkan gereja, membubarkan gereja, buat semua macam. Di mana umat Kristennya membalas? Tidak kan? Iya benar, sesuai kata Yesus, kasihanilah Iya. musuhmu. Ya kan Iya. dikasihi kan? Nah, Iya, kita mengasihi mereka. nah Kita dikasih. tidak boleh berdendam kepada Oke, mereka. siap. Nah sekarang Gitu bapak dan mama abang sesuai dengan perintah Yesus diapain? Apa bapak dan mama? Kepada orang Islam yang membubarkan gereja tadi, yang terorisme dan semuanya, disuruh kasihi. Bener gak bang? Iya bang, kita tidak Nah, perlu membalas. ibu bapak abang disuruh apain Mengasihi. sama Yesus? Aduh, hari yang mantap, tededodedodeo. Matius Gini, 10:36. bang. Jangan ngebohong Bang, tadi bilang nggak Gini, boleh gini. berbohong. Gini, Bang. Kata Yesus ya. Kata Kalau- Yesus tahu nggak apa? Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya datang dari Robert Lele. Itu katanya. Udah. Jadi bang, di sini dikatakan gini bang. Nih. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Maka yang diperintahkan Yesus untuk dimusuhi siapa bang? Bang harus tahu dulu itu cerita tentang apa. Dalam kitab itu ada ceritanya, Bang. Baca dulu judulnya. Ya udah. Gitu, Bang. Gitu. Serah, Bang. Maksudnya gitu. Tolak aja Bible. Jadi Bang. cara- Bang. Terus emang Bible ini cerita atau firman Tuhan? Menceritakan kesaksian yang di dalam. Bukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kenapa ada cerita? Ada judulnya, Bang. Judulnya di situ. Oh, Jadi ada judulnya. firman Tuhan ini berbicara tentang apa? Ada judulnya di situ, ada alurnya di situ, Bang. Kalau untuk membaca Bible terus gitu. Kalau Amsal 7:18 itu cerita apa itu?
Amsal berapa bang? 7:18 coba bacain. Sabar, Baca saya ya? buka kitab saja. Kalau dari internet nanti gak ada judulnya. Iya, ada. Sabar. Bacain. Yang keras ya Bang ya, bacain. Oke. Hmm. Bacain Bang. Yang keras Bang, biar kita dengar Bang. Amsal berapa bang? 7:18. Yang kenceng Bang, soalnya banyak cewek di bawah. Yang keras Bang, biar teman-teman cewek jangan dalam hati, di kenceng, yang kenceng. Halo Bang. Ya bang. Yang kenceng Bang dibacain. Ayat berapa bang? 18. Amsal 7 pasal 18. Mumpung banyak cewek di bawah. Halo Bang. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Frasa ini menunjukkan bujukan untuk melakukan perbuatan seksual terlarang, menghasilkan akal sehat dan memuaskan hasrat. Ya, itu firman Tuhan, Bang. Ini adalah bagian dari perumpamaan tentang godaan dan kebejatan yang diucapkan oleh seorang perempuan penggoda. Itu firman Tuhan. Ini adalah perumpamaan. Firman Tuhan bukan. Yang saya tanya firman Tuhan bukan. Firman Tuhan adalah firman yang datang daripada Allah. Ini kan bukan daripada Allah. Oh, terus dari siapa itu? Bukan daripada Tuhan. Ini kan dari para perempuan penggoda yang mengajak. Oh, berarti ada firman lain selain firman dari Allah gitu ya. Dari firman perempuan berarti ya, bukan firman Allah. Lalu yang lain itu bukan firman namanya, Pak. Oh, bukan firman yang lain. Iyalah. Ini kan yang datang dari para perempuan. Terus itu firman dari siapa penggoda. itu? Amsal itu firman dari siapa? Firman dari siapa Bang Amsal itu? Coba. Cari Bang, firman dari siapa itu? Kok ada firman lain ya selain firman dari Tuhan ya? Saya tidak bilang firman lain. Nah, Abang barusan itu firman lain, bukan firman Tuhan katanya. Abang lo barusan, masa Abang revisi ucapan Abang sendiri? Bang kayak LAI, tukang revisi. Gimana Bang ini? Jangan kayak LAI Bang, tukang revisi. Cari Bang. Cari. Jangan kayak LAI, tukang revisi, ucapan aja direvisi. Abang gimana sih? Bang sambil naikkan satu orang, pas sambil menunggu saya kan ada bahasan, gitu. Enggak, saya bukan Tuhan Bang yang bisa naikin Yesus ke surga. Udah Bang, itu aja dulu Bang. Jawab dulu, firman dari siapa itu? Saya tunggu Bang, saya tunggu sampai dijawab. Raja Salomo. Oh, Raja Salomo berfirman. Raja Salomo yang menulis. Raja Salomo yang menulis, Bang. Jadi Raja itu Salomo yang firman dari menulis. Raja Salomo, Man. Nah, siapa yang bilang firman dari Raja Salomo? Saya bilang Raja Salomo yang menulis. Kan kata Abang, Bible itu semuanya firman dari Tuhan. Kata Abang sendiri loh tadi. Semua kan? Iya. Semua yang berasal, yang perkataannya berasal dari Tuhan. Ya, semua Lalu situ bukan kan. merujuk kepada perkataan terus dari ini Tuhan, ya bukan Amsal firman. Amsal ini firman dari siapa? Gini loh, Bang. Dengar dulu. Loh, Kalau di Abang Bible, ngeles sih, Bang? begini, Bang. Kalau di Bible dia tulis. Jangan ngeles, Bang. Santai, Bang. Jangan ngeles, Bang. Iya, Bang kan salah framing, Bang. Enggak, saya nggak framing. Saya bacain kok. Kok framing? Iya, karena Bang salah menanggapinya, Bang. Gini loh. Enggak, saya nggak menanggapi. Saya membaca. Abang tahu menanggapi dan membaca nggak, Bang? Gini. Bang, saya cuma membacakan, bukan menanggapi, Bang. Ya. Abang bisa membedakan nggak antara membaca dengan menanggapi, Bang? Yang saya tanyakan ini, Amsal ini firman dari siapa? Dijawab aja itu, Bang.
Amsal itu adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Raja Yang Salomo apa? saya tanya, firman dari siapa? Yang saya tanya ini firman dari siapa? Kalau misalkan ada orang lain yang bisa berfirman, berarti ini bukan kitab suci, Bang. Gini bang, Amsal juga. Contoh, ini contoh ya bang ya. Nggak, jangan pakai contoh, Bang. Abang jangan pakai contoh, Bang. Saya nggak mau pakai contoh. Tadi Abang juga nggak mau kan? Misalnya nggak mau kan? Nah, saya juga nggak mau pakai contoh. Pengen pasti, Bang. Oke. Saya kejar di sini, Bang. Amsal, tapi di dalam itu ada mencakup dua bang. Firman dari siapa? Jawab dulu, Bang. Amsal ini firman dari siapa? Oke. Oke. Di Amsal itu ada firman Allah dan ada tulisan dari Salomo. Cerita dari Salomo. Amsal 7 pasal 18 ini firman dari siapa? Kalau Amsal 7 ayat 18 yang tadi itu bang, itu adalah cerita yang ditulis oleh Raja Salomo. Berarti ini bukan firman. Bukan firman. Itu bukan firman dari Allah. Bukan Itu firman, adalah- bentar. Kalau bukan firman, kenapa dimasukkan ke kitab suci? Itu kan Raja Salomo. Kenapa Dan kalau otomatis di situ bukan dia akan menulis firman? bang. Gini bang. Ini kan bukan firman, kenapa dimasukkan ke kitab suci, Bang? Itu pertanyaan saya. Kan ini kitab suci nih, tidak ada campur tangan orang lain. Semuanya pure dari Allah, dari Bapa. Kenapa manusia bisa Menurut siapa berfirman? itu bang? Hah? Menurut siapa kalau semua itu dari Bapa? Oh, kalau kitab suci itu harus firman dari Tuhan dong. Kalau bukan firman dari Tuhan, berarti kalau ada campur tangan orang lain bukan kitab suci lagi. Udah kotor. Betul nggak, Man? Aduh. Terus saya tanya, Al-Quran? Udah, jangan dulu Firman ke Al-Quran. Jawab dulu ini firman dari siapa? Jangan dari dulu, Pak. Jangan membiaskan dulu diskusi, Pak. Saya kejar dulu di sini. Ini Amsal ini firman dari siapa? Gampang, nanti lari ke Quran gampang. Kita tanggapi. Semua pertanyaan Bapak kita tanggapi. Ini dulu jawab. Jangan lari dulu dari pertanyaan, Bang. Saya kejar terus di sini. Dari Allah kepada Raja Salomo, dan ada juga cerita tentang Raja Salomo. Karena dia yang menulis itu. Paham, Bang? Terdiam, saudara. Taman lanjut coba. Oh, Bible kitab suci bukan, jawab dulu, Bang. Bible kitab suci bukan. Bible adalah kitab suci ajaran Kristen. Kitab suci ajaran Kristen isinya firman dari Tuhan semua kan? Tidak semua. Yang namanya kitab suci itu, Bang, semuanya itu 100% harus firman dari Tuhan, Bang. Jangan ada campur tangan orang lain. Kalau ada campur tangan orang lain yang menulis di kitab itu yang notabene suci, berarti tidak suci lagi, udah kotor, Bang. Abang sekolah kan? Saya mengerti pertanyaan abang. Abang, namanya kitab suci. Abang dari tadi nggak jujur loh, Bang. Abang itu Gini, dari Bang. tadi ngeles-ngeles terus kayak bajai, Bang. Nggak jujur, Bang. Cobalah Gini. Abang di sini jujur, Bang. Nih, Boleh kan? begini, Abang Bang. bisa kan jujur, Bang? Bisa Memang nggak, Abang, saya jujur? Jujur. Saya jujur, Bang. Nah, menurut Abang, kalau ada satu buah kitab suci, terus ada campur tangan orang lain, bukan Tuhan, suci bukan namanya? Suci bukan? Tidak suci lah. Tidak suci, berarti ini ada campur tangan orang lain kan? Di Amsal ini berarti tidak suci kitab Abang. Selesai. Bukan Udah, kitab Man, saya saja, Bang. lanjut, Man. Ya. Man, lanjut, Man. Apalagi Bu kita lanjut. Udah kayak gitu. Udah. Apa yang kita Gini pikirin loh, Bang. mikir. Kalau Dia nggak mikir. kalau tidak ada campur tangan orang lain, gimana mau ada kitab di dunia ini, Bang? Al-Quran suci gak, Bang? Bang, tulisan Nggak itu suci, bisa, kan? Bang, tulisan itu bisa datang dari tangan siapapun. Ada Iya. fungsi tulisan membawa kamu ke kebenaran, ada fungsi tulisan membawa kamu ke dalam kesesatan. Sekarang semua kitab suci berdasar dari Makanya itu, masa Bang. dahulu. Jadi untuk tahu itu suci ataupun tidak, lihat tulisan tersebut saling bentur-benturan atau saling mengatakan segala sesuatu yang benar. Seperti yang saya bilang tadi, Elohim batalin babi.
jangan makan babi, semua akan binasa. Nah, orang terdahulu ingin menyesatkan pola pikir Anda sekarang dengan menciptakan dalil agar bagaimanapun caranya perintah Elohim harus terbantah. Dengan keluarlah perjanjian baru. Sampai di situ harus paham. Karena Yesus bilang adanya penyesat yang nanti akan bawa namanya untuk berusaha menyesatkan umat di zaman sekarang. Jadi hati-hati. Terus kalau seandainya Bang, kalau saya berpikir nanti akan ada penyesat di masa depan, bahasa simpel-simpel aja Bang, yang akan menyesatkan. Itu Islam termasuk gak Bang? Apa? Itu Islam termasuk gak? Apa yang disesatkan Islam? Satu aja. Gini, kan tadi ini apa? Kan dibilang akan ada penyesat. Berarti setelah dia tiada akan ada penyesat. Yang akan menyesatkan bangsa-bangsa. Saya maksud Abang, Ya. bahwa nanti bisa jadi Islam itu penyesat Bang, kan gitu. Ya. Iya, gitu pertanyaan Oke. saya. Apa kesesatan Islam? Satu aja. Cium-cium. Contoh, menyembah berhala, cium-cium batu. Cium-cium batu. Salah dari cium batu itu apa? Menyembah batu. Nggak tahu, saya tidak pernah melakukan itu. Jadi saya mau tanya tuh ya, Abang jelaskan. Perhatikan chat di bawah, Bang ya. Perhatikan chat di bawah ya. Perhatikan chat di bawah. Saya tanya kepada orang di bawah, perhatiin chat di bawah. Saya mau tanya Abang. Bentar, perhatiin biar Abang terbuka pikirannya. Kalau batu hitam yang ada di Ka'bah, oke, dipindahin ke Monas, kemana orang Islam hadap untuk sholat? Coba perhatiin chat di bawah. Perhatiin chat di bawah. Jangan pakai kalau Bang. Coba perhatiin chat di bawah. Itu ada bilang Monas, Mekah, Monas, Ka'bah. Iya, yang paling banyak mana? Ke Mekah. Artinya ke Mekah itu hanya penanda titik koordinat untuk ini, apa namanya itu, untuk menghadap dalam sholat. Kalau nggak ada titik koordinat, satu hadap kiri, satu hadap kanan, satu hadap belakang, satu hadap langit. Jadi pas sholat amburadul semuanya. Jadi dibuatlah satu titik koordinat dengan ada simbolik yang berbentuk monumen yang disebut dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah itu kalian pindahkan pun ke Monas, kami tetap hadap sana karena kepentingannya bukan Ka'bah. Karena dalilnya berbunyi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram mau dipindah batunya ke Italia, kami tetap hadap Masjidil Haram. Menunjukkan apa? Bukan batunya yang penting. Yang penting itu arah hadapan. Walau dipindah ke Italia, tetap hadap ke Masjidil Haram. Ya, berarti tidak perlu lagi untuk ke sana ya, Bang ya. Nggak perlu. Jadi ibaratnya gini, ke Baitullah itu kewajiban yang kelima. Apa itu? Menjalani perintah Allah, yaitu naik haji. Bang, gimana kita mau naik haji, Bang? Ka'bah udah dipindahin ke Itali. Emang haji kemana? Ke Itali? Oh enggak, ke Masjidil Haram. Ya udah selesai. Mau batunya ada di Italia, ya bodoh amat. Paham nggak? Kalau kita mau bahas filosofi lagi, sekarang Islam itu dengar ini secara filosofi. Sejarah aja Bang, sejarah tentang munculnya Ka'bah aja Bang. Iya, biar Abang bisa paham, ya, filosofinya ya. Islam itu mengajarkan ukhuwah dan silaturahmi, Bang. Ada yang namanya silaturahmi secara rumahan, yaitu kekeluargaan. Selanjutnya ada Idul Fitri. Silaturahmi apa? Dari yang jauh mendekat. Selanjutnya ada ada silaturahmi seluruh dunia. Apa silaturahmi seluruh dunia? Agar kamu melihat yang kulit hitam, agar kamu melihat bangsa daripada suku yang berbeda, agar kamu saling mengenal, agar kalian bisa saling melihat di antara kesukuan yang berbeda, tapi semuanya dimaklumkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah dengan adanya naik haji. Itu namanya silaturahmi internasional. Itu tujuannya, Bang. Biar kita dapat melihat perbedaan yang akan tetapi kita disatukan dalam iman. Itu, Bang. Tujuan haji. Oh, tujuan haji itu, Bang. Terus itu yang dari titik koordinat tuh, Bang. Sejarahnya itu adalah apa, Bang, di situ? Titik koordinat sejarahnya apa? Simple, Bang. Kami sholat nih. Kita mau menyembah Tuhan nih. Menghadap menyembah Tuhan bisa sembarangan. Bisa ke timur, bisa ke barat, bisa ke utara, bisa ke selatan. Agar tidak sembarangan, contoh nih, saya sholat sama Akang nih. Saya ngadap timur, beliau hadap barat. Pas sujud, kami ketabrak kepala kami. Maka agar itu tidak terjadi, ada koordinatnya dalam menyembah. Biar semua satu hadapan. Karena para penyembah
berhala, mereka sholat, mereka beribadah kepada Tuhannya sembarangan tanpa arah hadapan. Saya tanya, dalam mengibadahi Yesus, abang hadap kemana? Semua hadap ke depan lah. Teratur, tidak pernah bertabrakan. Ya udah, boleh nggak saya hadap ke timur? Terserah abang. Nah, itu menunjukkan apa? Itulah kenapa Islam mengatakan fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah selain Allah, maka itu tidak akan jauh beda daripada berhala. Di mana berhala disembah dan diibadahi tanpa arah dan tujuan penyembahan. Kalau Islam membedakan, jangan sama kalian sama penyembah berhala. Ini koordinat, ke sini arahnya. Selesai. Nah, berarti ajaran abang pikirin sendiri. Di mana orang Yunani dalam mengibadahi Zeusnya boleh hadap kiri, boleh hadap kanan, mau ke timur, mau ke selatan. Orang Hindu membikin kuil, boleh ke timur, boleh ke selatan, boleh ke ini, boleh ke itu, dan segalanya. Tapi Islam membedakan, jangan sama penyembah berhala. Inilah titik koordinat kalian. Biar kalian itu satu hadapan dalam penyembahan, gitu bang. Oh, titik koordinat. Berarti kalau jadi menurut abang, Mekah itu adalah titik koordinat untuk sholat. Nah, jadi Mekah itu adalah titik koordinat untuk sholat. Arah kiblat, Ya, arah kiblat. Bang tahu nggak bang, Hajar Aswad itu pernah hilang selama 22 tahun. Wih, itu gimana ceritanya tuh bang? Apakah kita nggak menghadap ke kiblat sholat kita ke Mekah, ke Ka'bah? Masih ke sana bang, walaupun hilang, walaupun nggak ada di situ batunya. 22 tahun loh, bayangin. Wih. Artinya di sini kita nggak menyembah batu itu bang. Oh iya. Batu Hajar Aswad. Sejarahnya. Nggak tahu sejarahnya, pokoknya hilang aja. Oh, makanya Pokoknya sejarah. hilang aja. Sejarah munculnya Ka'bah begitulah di tempat itu awalnya itu apa di situ? Di Munculnya Ka'bah itu tidak muncul dengan sendirinya bang. Abang pikir mau secara gaib Begini. muncul sendiri, dibangun itu bang. Bahasanya gimana ya? Gini bang. Iya, dibangun. Di tempat itu awalnya apa? Di situ maksud saya. Ya udah man, jelasin man, buka datanya dari Iya, Nabi makanya Ibrahim. supaya saya tahu kan bang. Iya, nggak apa-apa bang. Iya bang. Nggak apa yang mau diperdebatkan lagi bang? Yang mau tanya saja bang, sejarah sebelum ada Ka'bah di situ tuh itu tempat apa awalnya? Begitu. Gini bang, itu Ka'bah itu mulai dibuat di era Nabi Ibrahim. Di era Nabi Ibrahim dibuat Ka'bah tersebut dengan tujuan adalah tempat hadapan bersama Nabi Ismail, dibuatlah hal tersebut. Mereka yang tidak setuju dengan ajaran Tuhan menyangka Nabi Ibrahim membangun berhala sama seperti mereka. Seakan-akan memberi paham kepada mereka bahwa Ibrahim akan mengalahkan berhalanya mereka. Paham nggak maksudnya? Oh, Udah. jadi itu dulu adalah tempat penyembahan berhala, gitu. Bukan, ya kan nggak paham. Jadi ceritanya orang membuat berhala pada era Namrud. Oke, udah. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Tuhan ketika turunnya suhuf kepada Nabi Ibrahim mewartakan Tuhan. Nabi Ibrahim disuruh membangun Ka'bah. Tujuan Itu dalilnya pembangunan di mana tuh bang? Dalilnya di mana tuh bang? Biar makanya teman-teman saya juga paling males bertanya. aku paling males buka dalil Islam ke nggak ada, anggap aja nggak ada dalil. Males kali aku, males kali soalnya. Karena kan siap ku kasih dalil pun, Makanya kau supaya turun kayak biasa. Kau Iya, turun bang, kayak supaya biasa. supaya orang-orang di bawah jangan bilang hayalan. Ketik di Google aja, ketik aja di Google ya. Sejarah Nabi Ibrahim dan Ka'bah ataupun sejarah pembangunan Ka'bah. Udah tulis itu aja. Kalau aku Iya, mau Bang. kasih nampak. Karena saya kalau tulis bang nanti dia muncul itu dulunya adalah tempat penyembahan berhala gitu. Makanya saya yang bertanya kepada abang. Makanya belum saya jelaskan kan selanjutnya. Oke, dengar. Dah, mereka bang, tunjukkan gini bang, santai, jangan marah-marah. Tunjukkan kalau abang itu adalah Muslim, sifatnya abang tuh gini. Jadi santai bang, kita debat santai, jangan panas bang. Bang, siapa yang marah bang? Siapa yang marah? Iya, makanya dari nadanya malas menjelaskan. Kan saya bertanya, santai kita menjelaskan. Soalnya abang dijelasin dari tadi juga, abang nggak paham-paham, dan abang sekalinya ditanya tentang ajaran abang ngibul, abang berbohong, abang nggak mau jujur. Ini namanya bikin capek, paham nggak bang? Nanti bikin capek saya. Ketika saya udah capek, faedahnya buat saya apa? Nggak ada faedah. Tapi kalau Muslim yang naik nih, bang, ceritain saya soal Nabi Ibrahim. Wah, mati-matian saya buka, bang. Mati-matian saya buka. Tapi kalau abang, apa? Fungsinya apa gitu? Bible aja abang tolak tadi.
Kata Yesus, kasihanilah musuhmu. Udah, musuhmu yang sebenarnya adalah orang seisi rumah. Nah, itu aja Abang tolak dengan segala ngelesnya. Ya udah, Dan saya mau ayo jawab buka data. gini bang, saya mau jawab gimana, sedangkan Bakang saja tidak tahu di penjudul itu apa. Ya udah, Akang aja deh. Itu bang. Gini bang, Akang ya? itulah bang. Mau jawab gimana bang? Itu kan cerita udah. tentang apa kan kita Yaudah, tahu. Gini. Aku Berbicara ceritain, tentang apa? yaudah, aku ceritain tentang Nabi Ismail. Anggap aja nggak ada data, anggap aja aku lagi tipu ya, oke? Tapi dengerin, oke? Anggap aja aku lagi nipu nih, oke ya? Pakai data lah bang, biar kita kan Nggak tulisan mau. nggak tahu. Nggak mau, kami nipu. Nih aku mau nipu, tapi emang mau dengerin nggak tipuan aku? Tidak seberasi. Mau Jadi nggak? jangan Mau nggak dengerin tipuan aku? Mau nggak? Nggak mau lah. Ah ya udah, kalau harus buka data udah buka sendiri aja dah. Buka di Google, sejarah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ada tulis sendiri, ada di situ. Ya itu awalnya adalah tempat penyembahan berhala. Kan saya dapati itu yang saya tulis. Ka'bah itu adalah awal tempat penyembahan berhala dulunya. Makanya Ya, saya di bertanya situ kepada banyak abang. pagan-pagan Quraisy, di situ banyak pagan-pagan Quraisy penyembah berhala, ya. Iya. Dan Rasulullah datang ke situ, akhirnya Rasulullah bisa mengislamkan orang-orang tersebut, tidak lagi menyembah berhala. Apakah perbuatan Rasulullah itu salah? Menyadarkan mereka dari perbuatan penyembahan berhala. Salah apa salah? Salah nggak, Bang? Nggak salah kalau memang yang Ya itu. udah, kalau nggak salah udah berarti Ya. benar kan? Berarti Berarti itu perbuatan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu berarti benar ya, Bang ya? Tidak semua benar kok bang. Yang mana yang nggak benernya? Poligami, nikah anak di bawah umur. Poligami, nikahi anak di bawah umur. Abang tahu nggak Ribka dinikahi sama Daud umur berapa? Umur berapa? Kalau yang abang tahu? 3 tahun. Oh 3 tahun. Masalahnya bukan dia yang kita percaya Yesus bang. Yesus keturunan siapa? Sama Ishak tuh ya. Yesus Iya. keturunan siapa? Yesus keturunan siapa? Ibrahim. Bang Master jawab bang Master. Bayangin aja, untuk orang seperti ini aku harus buka dalil, buang-buang waktu. Yesus keturunan Ibrahim bang. Tapi kita tuh mempercayakan Yesus bukan Daud atau apa. Mereka itu adalah bagian dari nabi-nabi terdahulu. Yang kita percaya ini ajarannya Yesus gitu loh. Ditanya apa jawab apa nih abang nih? Aneh. Tadi abang bilang Nabi Muhammad gini-gini, dia benar. Tapi kok dia gitu bang, nikah anak 6 tahun, istrinya banyak gitu, merampas hasil perang. Jangan kemana-mana. Tanahnya makin bulat aja. Bang, Mana Bang datanya merampas harta perang, Bang? itu bang, kan tadi saya sudah bilang bang, cari saja di situ. Di mana? Data bang, data. Oke, nggak ada datanya ya. Saya boleh tanya ke Abang. Yesus pernah loh perkosa keledai loh, Bang. Di mana ayat dalam Al-Quran? Dalam Ya, ada di situ. Cari aja sama Abang di situ. apa? Kan Abang tadi ke saya juga, saya tanya ada di situ, cari aja di situ. Ya saya juga bisa, Bang. Ada di situ, cari aja di Bible. Bisa loh saya kayak gitu, Bang. Sangat bisa saya kayak gitu. Apa yang Abang lakukan bisa saya lakukan loh, Bang. Kalau masalah framing saya jagonya, Bang. Yesus pernah perkosa keledai loh. Yesus sama Roh Kudus perkosa keledai, Bang. Dibantu sama Roh Kudus perkosa keledai, Bang. Masa Tuhan perkosa keledai, Bang? Binatang loh itu, Bang. itu kan nggak ada ayatnya bang. Ada, Bang, cari aja sendiri sama Abang. Yang ada itu Muhammad menikahi anak umur 6 tahun. Jangan meraja. Iya, ada, itu ada. Iya. Dan Yesus juga Yesus sama Roh Kudus memperkosa keledai, Bang, ada, Bang. Ayo bang, omong ulang 1, 2, 3. Ayo bang, omong. Direkam. Yesus di terjemahan 1928, Yesus
memakai keledai. Sekali lagi bang, sekali lagi. Di terjemahan 1928 Yesus memakai keledai. Rekod bang, rekod. Ini saya lagi live loh di YouTube loh. Ada di YouTube bang. Ada. Training. Puas bang. Puas nggak? Ayo kalau mau main hujat-hujatan, ayo bang. Saya ahlinya bang. Ahlinya menghujat loh. Kita tidak diajarkan menghujat bang. Kalau bang mau hujat, hujat aja. Ya udah, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kalau Islam itu salah, tunjukkan datanya. Ayo. Pakai data biar nyambung lah. Tunjukkan. Kalau nggak menghujat, tunjukkan data. Nah, tanpa data ya sama saja nol. Kita lagi berdiskusi. Oh ya. Iya bang. Ayo bang, tunjukkan. Butuh waktu. Kan diskusinya sekarang bang. Butuh waktu. Diskusinya sekarang bukan waktu. Kan sudah naik. Macam mana nih bang nih? Iya kan harus membaca kan bang, harus membuka dalil atau apa. Ya udah. Kenapa abang tadi benerasi tentang Islam, abang nggak membuka dulu bang? Ya oke, saya buka, saya cari ya. Bahwa setelah habis peperangan itu mereka harus menyerahkan sebagian dari hasil rampasan perang kepada Muhammad. Ya, cari bang, cari. Oke bang. Surah apa? Di mana? Teman-teman, berhubung ini di sini udah mau azan ya, Bang Galeri bisa dilanjut nanti habis Jumatan ya. Di sini mau azan, saya mau siap-siap sholat Jumat dulu ya. Oke? Oke bang. Oke, kita lanjut habis Jumatan. Kita lanjut habis Jumatan ya. Kita lanjut habis Jumatan. Setelah Jumatan jam 1 atau jam 2 kita lanjut diskusi lagi ya. Karena orang Islam itu harus melaksanakan ibadah ya. Ya bang, ya betul. Bang, sebagai penutup gini aja bang. Apa? Sebagai penutup gini aja bang. Kalau sholat Jumatan tuh bang, bacaannya gimana bang? Sudah kita tutup ya teman-teman, kita semuanya tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tidak tahu bahasa ya bang. Ya, bahasa artinya bang. Semua otaknya cara dalam berpikir, ya Allah ya Rabbi. Iya, kena gangguan mental semua. Nanti beli aja itu. Kalau apa beli aja laptopnya. Mana duitnya? Mana duitnya? Ada yang 2 juta, ada 1 juta lebih tapi sama ongkir 2 juta. Karena sayang YouTube itu gaji per tahun, nanti yang sini diapain? Biar bulan gajian kita. Ini siapa sih master teologi? Nek kan master teologi ini yang katanya ngasih dia untuk panti asuhan itu rupanya nggak ada yang ngasih. Nekan dulu. Nggak ada pergi. Nggak ada pergi. Enggak, udah undang dia. Oh, apa itu? Itu King, biar Bang Paru bergaji tiap bulan. Nah, laptopnya yang Bang Paru punya itu kasih ke aku, kirimin ke aku. Nanti kalau Bang Paru udah bisa live, udah ada wifi-nya, aku kirim balik gitu. Tapi kata Bang Paru rusak nanti. Masalahnya ini dikirim aku gak rusak Bang Paru dari Lampung. Dikirimin Bang Oke dari Lampung gak rusak. Pakai papan dikirim dia. Pakai papan. Iya pakai kayu-kayu lah. Jadi kayu-kayu itu kayak peti dimasukkan ke dalam itu sama kotaknya baru kirim. Iya Marlina. Ini Marlina yang itu bukan ya? Yang kemarin sakit itu. Ya pokoknya kalau Bang Paru bergaji bagi 2, nggak mau tahu aku. Ya kan? Selesai itu. Nah, gaji 8 sama aku 5, dia 3. Astagfirullahaladzim. Nah itu benar tuh, ya pakai kayu bekas penyaliban ya, seragola. Seralah pakai apa? Nggak penting pakai kayu-kayu.
nggak ada pasien. Dari pagi tadi pun ada naik beberapa hotelnya, cuman nggak nyambung. Dilanjutkan Sebentar doang. Bungkus sama celana gondrong kau ya Bang Rijala. Bungkus sama celana gondrong pula. Ini aku nanti mau cuci celana gondrong. Nggak ada hotel, alis mangka. Nggak ada pasien. Nggak ada yang minta naik. Nggak ada hotel weh ya dong. Bapak, nggak ada hotel loh yang di YouTube. Kalau ada kan pasti kita diskusinya, hotelnya nggak ada. Naiklah kalian sini yang hotel-hotel. Kenapa sih naga rupanya? Bunda Isti diam dulu. Oh betul ya. Betul ya. Ya Allah, kapan aku jadi orang kaya biar bisa healing aku. Ada orang mau healing ke Dubai bulan 1. Jadi pengen healing juga Wah, ya kan. Lagian ngapain juga dipamer-pamerin, kasih tahu. Gas Bunda pengen digas. Masa sih hotel lagi Jumatan? Secepatnya Bunda, amin. Pokoknya kalau itu terjadi, terkabul, aku nggak akan lupa sama netizenku, beneran. Dia healing ke Dubai, terus Hawa healing kemana? Mau nggak mau di Bintan aja lah, kok nggak ke Batam. Iya pada pindah ke jantung. Bener Bun, bener. Aku rencana mau ke Bali. Boleh juga tuh ya. Kita bilang gitu ya, King. Aku ke Bali ya. Tapi siapin tiket pulang pergi. Astagfirullahaladzim. Bali Papan aja sekalian kau Bali Papan. Insya Allah doa Bunda Isti terkabul. Amin. Iya. Bali Papan aja sekalian. Bali Papan bisa Bali G. Aku kalau ke Bali G mending ke kampung sekalian. Di surga Bunda tempat healing kita. Amin. Tapi di dunia loh, tunggu di dunia. Maksudku di dunia dulu kita healing. Kayaknya bisnis kakak yang di Singapura tuh kak. Saya mana? Apalah bisnis. Bang Paro kalian dengerin. Apa nggak dibilang dia? Kalau nggak di Singapura di Belanda kata dia. Ya kan? Kalau nggak di Singapura di Belanda kata dia. Alatku pun lama kan nyampe. Mana nyoten ayo? Aduh, besok udah Sabtu, ini Jumat. Oke, boleh tuh ke Bali ya weh. Kalau ini bulan 12 enggak cukup. Bulan 1 baru bisa bernapas. Udah pergi dia Jumatan. Ote takut sama borsin, kenapa? Bulan puasa semoga aja. Bulan Lebaran meledak. Iya sonyoten. Bentar lagi tahu baru. Tahun. Bentar bulan depan tanggal 31 Desember saya mau bikin PT. Dengarkan kalian kata-katanya. Duduk kalian baik-baik. Tanggal 31 Desember 2025 aku akan bikin PT. Alhamdulillah dengan berakhirnya tahun 2025 ini maka berakhirlah masa jandaku. Insya Allah akan bersambung di tahun 2026. Janda lagi. Nggak nikah. Tahunnya berakhir Andi Bala. Makanya kau dengarkan orang sampai habis. Nggak nikah Andi Bala. Nggak nikah.
Berakhirnya tahun 2025, berakhir masa jandaku di tahun 2025. Nanti masuk 2026 masih janda, bersambung jandanya, janda lagi. Baluap kau nikah, mau siapa yang mau nikahin aku? Walaupun aku berharap di antara dua orang menikahi aku, antara si A si B, tapi nggak ada kejelasan antara A dan B. Boro-boro nikah, nembak aja enggak. Mudah-mudahan jam 26 nikah. Jam Januari 26. Pret diam King. Semoga sebelum tahun depan Om Oke minat astagfirullahaladzim. Basta, orangnya nggak ada, aduh berani banget kipain orangnya ya. Noise di sini. Astagfirullahaladzim. Orangnya nggak ada loh. Nanti dia itu ini loh noise Bang Naga. Ini si Pai minutes. Astagfirullahaladzim. Bang Naga noise. Kau Pai. Nanti orangnya keselak gosip. Entah ini si Pai. Nggak mungkin lah Pai. Nggak mungkin. Seleranya beliau bukan saya. Tinggal aminkan aja kok. Oh yaudah, amin. Amin Pai, amin. Amin ya Allah, amin. Baru orangnya nongol nanti. Apa ini? Jangan. Nggak mungkin karena seleranya bukan saya. Dan kita itu cuma berteman, bersaudara. Kita cuma saling mendukung. Cie perekam ini loh. Astagfirullahaladzim. Kita itu cuma berteman, kita cuma bersaudara, kita saling mendukung, kita saling support. Ya, dan gak mungkin. Walaupun tidak mungkin bagi Allah, tapi bagiku tuh kayak aku kan manusia, gak mungkin gitu. Kalian jangan inilah framing. Berarti saya kan diam King. Jangan framing King. Jangan framing, nggak boleh gitu. Nanti nggak enak ke beliau. Siapa benda temannya itu? Nggak ada itu orang itu. Pokoknya diam Laklen. Bunda bernubuat apa Yohanes? Udah nggak ada oten, bernubuat lagi kau bilang Yohanes. Nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin kau masih menyayangku? Belum masuk Jumatan. Diamini. Apanya diamini? Diamlah, diam. Kau yang diam Baluap. Mudah sholat Jumat nanti kudoakan Kak supaya cepat dapat jodoh ya. Thank you Andi Bala. Kau doakan dabling masa? Kau doakan itu sementara aku lagi mendoakan. Ya Allah, adalah rezeki biar bisa ngantar anak sekolah. Ya Allah, adalah rezeki biar bisa ngantar anak nonton. Doainnya itu loh. Dabling, coba keluar dulu. Namanya ST, namanya itu. Kok sama pula namanya? Kode. Ngomong-ngomong sama KDM udah lupa Bun. Sebenarnya aku masih menyukai beliau, tapi nggak mungkin kan? Bagaikan langit di sore hari, bagai langit dan bumi, nggak mungkin kan? Beliau itu adalah bla 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 ble. Nggak mungkin lah. Awalnya rakyat jelata, beliau gubernur. Nggak mungkin lah. Baluap kelena. Iya, ini Siti Kadewa itu pun kau tahu Baluap. Itu pun tahu, tapi disuruhnya kita dibilangnya kayak gitu. Entar lagi rungkat ini, Bang Faru mau Jumatan. Dulu ngomong KDM terus, iya. Sebelum ada itu, sebelum dekat sama. Jadi sekarang kayaknya gak mungkin lah KDM ya. KDM itu keluarga dalam rencana.
Jadi kita merencanakan dulu, masalah terjadi nggak terjadi bukan urusan kita. Oten, di manakah kau berada? Aku kembali masa puber kayaknya nih. Enggak lah, aku nggak ada puber loh. Dari gadis aku nggak puber. Aku nggak pernah merasakan puber. Dari gadis, puber itu kan kayak centil kan. Terus kalau ada cowok ganteng dia kecaperan gini-gini, aku enggak. Ada cowok mau seganteng apapun aku nggak peduli. Walaupun pada akhirnya aku pacaran dengan orang itu. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini bukan aku yang mepet laki-laki. Justru kebalikannya, laki-laki yang mepet aku, yang penasaran, yang cari tahu, itu. Kalau aku nggak peduli. Sebagaimana dulu aku mendapatkan bapaknya anakku, aku nggak peduli. Tapi beliau yang peduli. Dan pada akhirnya beliau mengatakan, maukah kau menikah denganku? Serius nih, serius nikah kita. Serius deh, iya. Ya yaudah nikah, gitu. Apa sih dapat? Jadi itu teman-teman. Jadi kalau ingat bapaknya anak itu dulu sampai sujud dulu itu ya. Walaupun pada akhirnya kita berpisah, jodohku cuma sampai di situ. Itulah. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan-jangan nanti pubernya di usia senja. Insya Allah enggak lah. Opo iyo, insya Allah enggak. Karena usia sekarang aja udah mulai males diskusi, males ini, males itu. Katanya mau balikan, kan? Itu kalau cair 1M bagi 2 nih nggak cair, malas aku. Insya Allah dapat gantinya yang terbaik kak. Jujur ya, ini kalau boleh jujur ya. Nih demi Allah, ini aku udah sebut demi Allah ya, lagi ajan ya. Demi Allah, sampai saat ini aku belum menemukan laki-laki sebaik banget. Perhatiannya, walaupun dia belum mendidik saya ya, mengajarkan saya tentang Islam yang sesungguhnya, tapi baik. Hanya saja ya takdir berkata lain. Gak pernah marah. Kalau aku salah itu dia nggak marah, dia cuman cium pipi terus mengelus kepala, mengatakan ya sudah, jangan diulangin. Bapaknya anak. Itu dia tidak pernah mempermasalahkan masalah sepele. Ya itulah. Alhamdulillah muslim lah. Masa aku nikah moten. Sebenarnya kebaikan memang gini ya. Satu kesalahan melupakan 1000 kebaikan. Ya mungkin karena usiaku dulu masih muda, belum bisa mengendalikan emosi, belum bisa menahan yang namanya amarah, dan tidak bisa berpikir dengan jernih, hingga akhirnya aku menyerah. Karena pada saat itu tidak ada sih peluang, cuma tidak kepikiran
peluang untuk bertahan, yaitu pindah ke kota lain, tapi tidak ada pikiran waktu itu. Iya Jembatan. Sekarang di mana bapaknya anak Bu? Di Bekasi. Memang sampai ini ya, bapaknya anak itu dari tahun 2011 sampai hari ini dia nggak pernah nafkahi. Memang pernah pun dia kasih itu cuman 2 kali. Jadi bisa dibilang bikinlah 14, bikinlah 13 tahun ya, kita kurangi setahun. Karena dalam 1 tahun bikinlah dia nafkahi. Jadi 13 tahun dia gak menafkahi. Dan saya tahu alasan dia tidak menafkahi. Bukan karena dia miskin, tapi dia memang kaya. Tapi ada penghalang, walaupun dia tidak tegas dalam hal itu, tetap dia yang salah. Tapi biar bagaimanapun, oke dia tidak menafkahi anak 13 tahun. Tapi kan bukan berarti kita harus melupakan kebaikannya. Bapaknya anak muslim. Karena saya juga berterima kasih kepada bapaknya anak. Mungkin kalau aku tidak menikah dengan dia, mungkin aku belum Islam. Mungkin sampai saat ini aku Kristen. Kalau aku tidak menikah dengan dia, mungkin aku tidak punya anak. Kalau aku tidak menikah dengan dia, mungkin aku tidak tahu apa itu Islam. Jadi ada sisi baiknya. Ya memang baru kusadari. Ternyata hanya karena satu kesalahan, aku melupakan 1000 kebaikannya. Cuman masalahnya waktu itu cuman aku yang berjuang sendiri. Dia tidak mau berjuang. Dengan alasan aku tidak tahu harus ngambil keputusan apa. Jadi linglung lah waktu itu. Linglung. Ya hikmahnya saja diambil. Ya. Jadi dia di posisi linglung. Dan aku di posisi menyerah. Ya itulah kehidupan. Gak ada yang tahu. Diam kau dengking, diam kau. Tapi andaikan dia datang ngajar rujuk, aku tidak mau. Kenapa aku tidak mau? Karena cukuplah kalau mau jadi yang baik, jadilah bapak yang baik. Tidak harus menjadi suami yang baik. Karena tidak, sudahlah. Yang lalu biar lalu. Mantu suaminya udah nikah lagi belum? Sudah. Dia nikah dengan selingkuhannya. Astagfirullahaladzim. Itulah. Ya udahlah, skip. 2000 skip. Kenapa kok Jason? Boleh nikah 11 kali? Emang boleh Jason? Yang larang siapa? Kenapa kok Jason? Kalau udah gini ceritanya ingin rasanya aku menjadikannya ratu sejagat. Oma, ngeri kali. Balikin lagi demi anak. Enggak lah. Anakku udah gede, ngapain balikin demi... Jangan anak jadi alasan. Kalau anak jadi alasan, kenapa enggak dari 10 tahun yang lalu? Oh, anak udah gede. Anak udah 17 tahun. Apalagi? Sebentar lagi aku pusing dibikin dia. Sebentar lagi. Kuliah paling berapa? Bikin 4 tahun. Ini tamat SMA, bikin 1 tahun. Bikin 5 tahun lagi, pusing aku dibikin dia. Apalagi? Ini ada YouTube. Mungkin dulu bunda masih langsing, sekarang kan sudah langsung. Baru pusing kenapa kak? Maksudnya itu pastikan anak itu yang kita pikirkan. Maksudnya itu ujian saya saat ini anak, dalam pembiayaan, dalam apa semua anak. Ya sekolahnya lah, makannya lah, itulah pusingnya. Uang jajannya lah. Kak maaf baru gabung suami Oten ya kak. Astagfirullahaladzim. Hai, nggak pernah aku menikah sama Oten ya.
Suamiku Islam. Dan dialah yang membawa aku ke Islam. Sebenarnya bukan dia yang membawa. Keislaman itu keinginanku sendiri. Dia tidak membawa. Dia cuma kasih pilihan waktu itu. Kalau kau mau menikah denganku, kau harus ikut aku. Tapi kalau tidak, ya sudah, kita berakhir sampai di sini. Dan aku akhirnya memikirkan. Dan aku cari tahu gitu. Dan pada akhirnya oke. Islam, Yanis, Islam. KST mualaf tahun berapa? Udah lama. 2007. Udah lama. Jadi setelah aku masuk Islam, baru dia bilang, udah Islam, udah, ya udah, maukah kau menikah denganku? Oke. Akhirnya menikah. Begitu. Risnawati, KST punya pendirian, oh jelas, harus itu. Ya, kita harus punya gini ya, teman-teman ya. Ini saya cerita ya. Saya itu masuk Islam karena waktu itu saya mau dilamar dengan orang Islam. Dan dia memberikan saya pilihan. Dia tidak memaksa. Dia memberikan saya pilihan. Dan waktu saya memilih, waktu itu saya pacaran 3 orang. 2 Kristen, 1 Islam saya pacarin. Tapi 3-3-nya orang hebat. Alhamdulillah Bundati. Jadi dia memilih. Kamu kan pacaran sama si A, si B. Kamu sama saya juga. Ya kamu pilih di antara kita. Nah gitu. Dan pada akhirnya saya introspeksi diri waktu itu. Saya lihat si Tepu begini, saya lihat si Purba begini, saya lihat si Salim begini. Dan pada akhirnya dia memberikan saya pilihan, terserah, pilihan ada di tanganmu. Ngeri kali kok 3 pacar, diam kau. Dan akhirnya aku memikirkan gitu kan, jadi kayak, oh yaudah deh, aku coba aja deh masuk Islam. Dulu coba nih, aku coba dulu iseng-iseng ya. Yaudah aku coba deh masuk Islam. Setelah aku Islam, dia datang. Kau udah masuk Islam? Udah. Maukah kau menikah denganku? Katanya. Dan aku akhirnya memutuskan, oh ya udahlah gitu. Maukah kau menikah denganku? Mau gitu. Karena waktu itu aku melihat dia ganteng. Tapi masalah ganteng, si Tepu juga ganteng. Tepu itu ganteng, tinggi, gagah. Wih keren banget. Cowok idaman itu dulu. Si Tepu orang Karo ya, Purba orang Batak Toba. Dan pada akhirnya aku jadi sama bapaknya Ana. Kayak kucuk-kucuk tanya, diam kau. Jadi ini yang menariknya di sini ya, Wi. Setelah aku menikah, memang bapaknya anakku itu tidak mengajarkan aku tentang keislaman yang sesungguhnya. Tidak mengajarkan aku tentang wanita muslimah. Bahkan dia lebih menyukai aku tidak berhijab daripada berhijab. Nah, dia itu masih duniawi ya, masih itu memamerkan biniku cantik loh. Nah, jadi nggak usah pakai hijab. Kau lebih cantik kok tidak berhijab. Nah, tapi setelah kita berpisah, saya drop. Kalau kami abangku, setan itu berpengaruh. Beda-beda sedikit setan sama Sang Maha. Betul nggak? Itu nggak ada alasan, teman-teman, nggak ada alasan. Nggak ada alasan, di Kristen tidak ada alasan. Oke ya, itu aja saya kasih tahu ya. Yang jelas itu tidak ada alasan. Anda tidak punya Tuhan yang sesungguhnya. Mau sholat nih bang ya. Oke bang, izin ya bang. Itu tidak ada alasan. Mau sholat bang. Silakan. Yang jelas setan itu berpengaruh ya. Ya. Oke. Tetapi Anda bukan keturunan setan. Saya kasih tahu, Anda bukan setan. Ya. Jadi Anda jangan jadikan setan itu penguasa atas diri Anda. Ya. Tuhan, setan tidak berkuasa kalau engkau menolak pengaruhnya. Ya. Anda berkuasa lebih dari setan. Makanya Anda membutuhkan kuasa dari Tuhan. Sudah ya? Setan itu musuh kita. Iya. Ini harus dilawan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Itu kata firman Tuhan. Iya. Jadi kalau Anda nggak punya firman Tuhan seperti ini, ya Anda kena pengaruh. Itu Alkitab loh yang mengatakan, bukan saya loh. Tunduklah. Benar nggak mana ada nggak bunyi seperti itu? Benar. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Udah dibilang,
Dasar kebenaran Kristen itu Alkitab, bukan pikiran manusia. Masa sih kalian nggak ngeh gitu loh? Saya sudah sampaikan sesuatu. Lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Itulah dia setan, iblis. Ya. Itulah lawan kita, musuh kita. Makanya kalau menang, tunduk kepada Allah. Kalau kau tunduk rencana Allah, kehendak Allah, lawan iblis. Kan dibilang begitu, suruh siapa melawan? Suruh Yesus, lawan. Jangan diam-diam aja, harus dilawan. Nah itu, jadi itu kata Tuhan. Ya kita ikutin aja prosedur perintah Tuhan, kita jalanin aja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah itulah jadi orang Kristen. Makanya ikutlah aku, ya. Dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Nah. Dan sangkalah dirimu tiap-tiap hari. Yesus katakan, ikut aku, menyangkal diri dan memikul salib. Betul nggak Manau? Betul. Manau? Betul. Saya nggak ada ngomong semaunya saya. Berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan. Silakan Sumi Duri dalam silakan. Mau sampaikan apa? Mandel, silakan Mandel. Mau tanya apa? Mumpung masih kita ada diskusi di sini, silakan kalian mau bertanya apa. Ini banyak loh orang yang dengar ini. Selamat siang Pak Kudus dan semuanya, Tuhan berkati. Oke, makasih. Saya hanya mau bilang Tuhan Yesus luar biasa dan mari kita menyimak semua pencerahan di live ini. Tuhan memberkati. Itu saja Pak Kudus. Oke. Namanya duri dalam daging, Pak. Kayak Pak Ulus kan? Ada ganjalan. Kutanggapi sedikit Pak Kudus. Kutanggapi sedikit Pak Kudus ya, Pak Manau. Silakan. Duri dalam daging. Ada orang ingin menghindari itu, tapi ingatlah, lewat duri dalam daginglah kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Begitu Pak Kudus, Pak Manau. Tuhan memberkati. Ayatnya bukan seperti itu, Pak. Dalam kelemahanlah kuasa Allah itu disempurnakan. Amin. Oke, boleh saya bertanya, Bang? Ehonya dikecilin dikit, Bang. Oke. Asik. Begini bisa? Udah. Iya. Ini kontesnya kan. Salam. Shalom, Bang. Oke. Ini kan kontesnya satu Tuhan, yaitu Yesus. Berarti Yesus itu Tuhannya. Benar. Iya. Saya mau bertanya, dari mana dikatakan Yesus itu sebagai Tuhan ya? Sedangkan Tuhan yang sesungguhnya itu memang ada satu, ya. Memang ada satu Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan yang sesungguhnya, yang sang pencipta langit dan bumi serta isinya di alam semesta ini, hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya coba jawab pertanyaannya, Bang. Boleh. Di dalam Yohanes pasal 1 sampai 14 di sana udah tertara di sana jawaban yang jelas. Jadi jika masih belum puas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, di Yohanes 4 ayat 24 di sana Petrus sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah guru. Benar, guru, ya benar. Guru dan Tuhan. Muridnya sendiri yang berkata Yesus itu adalah guru. Betul. Yes. Guru dan Tuhan, Bang. Di situ murid sendiri yang berkata. Jadi apalagi pertanyaan kita, apalagi kita manusia sekarang, nggak bisa kita menuhankan dia, mengikuti dia. Tetapi di dalam Alkitab muridnya sendiri berkata Yesus itu adalah guru. Betul. Guru dan Tuhan. Jangan kau potong-potong kita. Tapi kenapa dijadikan sebagai Tuhan? Sedangkan Yesus ayatnya yang dia baca itu separuh, Pak. Dengar dulu, nggak bisa. Andre ini Islam, teman-teman. Ayat Andre ini Islam, itu ya. berkata. Kristen menyamar Islam. Iya. Jadi ada Yesus juga itu guru dan juga Tuhan. domba-domba palsu nih, domba-domba berbulu serigala.
Ini sebutannya domba berbulu serigala. Ini domba berbulu serigala. Ini Bang, nanti dia menyesatkan ya. orang. Jadi menyesatkan orang, ya. Ya, kamu diam dulu. Kalau saya ngomong diam ya. Gini Bang Sumi, dari tadi Bang Andre bilang cuman guru-guru. Ayat Alkitab mengatakan muridnya Yesus berkata gini, Yohanes 13 ayat 13. Guru dan Tuhan. Benar katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Makanya dari tadi saya bantah dia. Kamu kalau baca Alkitab yang lengkap Andre. Jangan kayak orang dodol gitu. Betul, Baca Alkitab tapi harus paruh. Kalau kau Islam, jangan nyamar kau jadi Kristen, tahu? saya betul kan bilang Bunda Nana ya, saya benarkan ya, saya benarkan. Tapi bahan pertanyaan saya satu. Sabar. Sekali lagi Andre saya kasih ingatkan, kalau Anda berdusta lagi, saya turunkan. Sumi, di sini room Kristen. Anda bisa bertanya, jangan berasumsi atau mengada-ngada, ya. Anda mau belajar silakan. Kalau Anda ditanya, mau dijawab, jangan Anda nanti lari ketika ditanya. Mau menjawab, Anda nggak boleh bermain-main di sini sama saya ya. Saya kasih tahu. Oke. Saya diam aja dulu. Saya perhatikan Anda. Kalau Anda ditanya dan Anda gagal memahami, berarti Anda boleh turun ya. Anda bilang tentang Yesus itu bukan Tuhan. Sebenarnya yang dimaksudkan yang bukan Tuhan itu Onglo SWT itu bukan Tuhan. Saya kasih tahu. Kenapa demikian? Coba kalau dia Tuhan, apa yang dia perbuat setelah langit dan bumi sudah terjadi? Apa yang dia lakukan? Kalau kau bisa jelaskan apa ketuhanan apa yang dimiliki oleh Tuhanmu? Tunjukkan bahwa dia ekstensi keberadaan sebagai Tuhan. Jelaskan sama kami. Kalau Anda itu yang Anda yakini itu Tuhan yang sesungguhnya. Kalau menurut Anda, menurut kami, Anda meyakini itu bukan Tuhan. Saya kasih tahu, ya. Itu kalau menurut kami Anda itu disebut sebagai orang yang menyembah, namanya menyembah apa? Ya, tahu menyembah apa? Tahu nggak? Nah, tanya sendirilah Anda menyembah apa? Nanti Anda tersinggung lagi. Menyembah berhala. Bagi kami Anda menyembah berhala. Bagi kami Anda itu menyembah berhala. Tunjukkan Tuhanmu, jelaskan sama kami keberadaan ekstensi sebagai Allah. Tunjukkan apa itu Tuhan dan tunjukkan dia bagaimana itu Tuhan dan apa yang dia buat setelah langit dan bumi dibuat. Tunjukkan sama saya, jelaskan sama kami supaya kamu mempunyai kesaksian yang benar tentang Tuhan. Silakan. Kalau enggak itu berhala sama sekali buat kami. Host, mohon maaf ya host ya. Boleh? Jawab pertanyaan saya. Jawab. Iya. Anda kan sudah. Iya. Saya jelaskan tentang Tuhan saya. Saya tanya. Iya. Apa Tuhanmu? Bagaimana Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Silakan jelaskan sama kami. Nggak usah banyak. Makanya saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan ya. Turun. Saya mau jelaskan Bang ya. Saya mau jelaskan. Itu bagi Anda ya kan di dalam kekristusan ya. Kami sendiri pun Bang, ya. Bang Sumi, mohon maaf. Pak Kudus tadi kan jelaskan, suruh jelaskan iman Anda. Kok kemana-mana? Nih Andre juga bahaya nih, nggak jelas dia. Kalau Ya, Islam Andre tahu jelaskan. aja Islam. Ya, Jangan jelaskan Kristen. tentang Tuhanmu. Jelaskan tentang Tuhan. Kalau kau nggak bisa jelaskan, turun aja, cepat. Kalau Anda nggak bisa menjelaskan, turun. Andre, turun kan? Turun. Ini orang-orang yang nggak mampu menjelaskan Tuhannya sendiri, teman-teman. Nggak mampu, kenapa? Nggak bisa menjelaskan Tuhannya. Hanya merendahkan Tuhan Kristen, karena dia nggak mampu menjelaskan Tuhannya. Tuhannya nggak bisa dijelaskan. Kalau bukan Tuhan nggak bisa dijelaskan, itu namanya apa? Berhala. Berhala itu nggak perlu dijelaskan, karena berhala dia menyelubungi sesuatu yang berhala, ditutupi berhala, padahal bukan Tuhan. Itu maksud saya. Makanya berhala. Kenapa tidak terus terang Anda berhala? Kenapa? Ya kan? Karena Anda nggak tahu menjelaskannya gimana. Ketika Anda menjelaskan, baru kelihatan berhalanya. Teman-teman, ketika mereka menjelaskan, baru tahu itu namanya berhala itu begitu. Itu berhalanya kelihatan ketika mereka menjelaskan.
Tunggu aja, makanya saya bilang, bagaimana Tuhanmu, apa Tuhanmu, silakan jelaskan sama kami. Begitu caranya, saudara-saudara, namanya bertanggung jawab. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan kamu jelaskan tentang Tuhanmu. Bagaimana dan apa Tuhanmu, silakan. Jelaskan sama kami. Ekstensi keberadaanmu sebagai Tuhan yang kamu kenal, ya kamu yakini. Coba jelaskan sama kami. Kapan kamu bilang mau jelasan sama aku? Hah? Kapan kamu Ngomong yang jelas bang TikToker, ngomong yang jelas, ngomong yang jelas. Halo? Iya, halo bang, diperbesar bang. Diperbesar bang suaranya bang. Teman-teman nggak ada bisa menjawab ini teman-teman. Saya yakin lah. Kenapa? Berat mereka itu, nggak punya Tuhan yang sebenarnya. Makanya mereka nggak bisa jawab. Ketika mereka menjawab, kelihatanlah itu yang namanya berhala. Sudah-sudah, saya nggak asal ngomong teman-teman. Silakan Anda jelaskan tentang Tuhan Anda.